yang sudah join ya. Jadi hari ini banyak sekali memang yang informasi dari Mbak Rizky bahwa ada yang merupakan sudah bergerak langsung di bidang usaha, terus ada juga yang memang masih pemula, ada juga dari akademisi, dan banyak lagi dari bidang-bidang yang lain gitu. Kalau kita mendengar tentang apa itu sociopreneur, jadi sebenarnya ini sudah sangat cocok sekali dengan budaya yang melekat untuk masyarakat di Indonesia. Karena memang kalau kita bilang di Indonesia kan nilai sosialnya itu adalah orang-orangnya suka bergotong royong gitu kan, saling suka tolong menolong, dan ini sebenarnya adalah modal dasar untuk tumbuhnya wirausaha yang berbasis sosial di tanah air Indonesia. Hadirin dan juga rekan-rekan dimanapun Anda berada, jadi untuk sociopreneur webinar kita hari ini ada dua narasumber, kita sapa dulu. Selamat sore Mas Heru. Selamat sore Mbak. Oke, selamat sore juga untuk Mas Goris. Gimana Mas? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk kedua narasumber kita sudah siap, dan sebelum kita beralih langsung ke Mas Heru dan juga Mas Goris, perkenalkan saya untuk memperkenalkan kedua CV beliau. Jadi kalau di sini ya, rekan-rekan sekalian, ketika saya dikirimkan CV dari narasumber kita, ini sangat luar biasa karena memang ternyata dari narasumber pertama kita, saya langsung bacakan Mas Heru Wijayanto Ari Pradono. Nah, beliau merupakan akademisi sekaligus juga praktisi di bidang sociopreneur. Jadi dari pendidikan beliau merupakan lulusan dari, ini banyak banget Mas, nih kuliah ini Mas. Nggak capek Mas kuliahnya Mas? Kebetulan Mbak, kebetulan. Oh kebetulan, oke. Jadi Mas Heru ini rekan-rekan sekalian merupakan lulusan Information Engineering dari STTS, International Business Management dari Indonesian European University Surabaya, terus International Business Management dari IMI Belgium, dan juga Information Technology Management dari ITS Surabaya. Saat ini beliau merupakan lecturer di STIE Indonesian European University, terus juga lecture di Institut Informatika Indonesia Surabaya, di Surya University, di Podomoro University Jakarta, dan di Universitas Internasional Batam. Semoga nggak ada salah ya saya menyebutkan ya Mas ya. Iya, apa Mbak. Nah, yang paling penting nih, jadi kenapa nih Mas Heru nih yang kita undang dari Bakri Center Foundation sebagai narasumber kita sore hari ini, karena beliau itu sangat aktif di bidang sociopreneur dan beliau merupakan co-founder dari Sociopreneur ID dan juga operational director dari Sociopreneur ID. Nah, itu untuk sekilas CV dari narasumber kita yang pertama nih. Nah, saya langsung juga bacakan untuk narasumber yang kedua, ada Mas Goris Mustaqim. Nah, ini Mas Goris Mustaqim ini dari Garut ya, Mas ya? Warga Garut ada yang hadir di sini? Iya, Pak, Garut, Halo? ganteng rupawan tampan. Asik, ganteng rupawan tampan. Boleh. Oke, Mas Goris. Nah, jadi Mas Goris ini merupakan kelahiran dari Garut dan juga merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung untuk jurusan Civil Engineering ya. Dan saat ini Mas Goris pengalamannya sangat luar biasa tentunya. Beliau merupakan direktur dari PT Resultan Nusantara, dan sampai dengan saat ini juga sebagai founder Asgar Muda Foundation, dan beliau merupakan co-founder dan CEO dari Semut Nusantara Consulting, serta beliau juga shareholder-nya dari PT Lentera Mitra Sejahtera. Nah, ini kalau dibacakan lagi CV beliau ada banyak sekali pengalaman-pengalaman baik di bidang
sociopreneur yang sudah digeluti dari sejak kuliah. Nah, ini juga menarik karena memang saya baca Mas Goris sempat diundang langsung ya ke Gedung Putih sama Presiden Barack Obama. Gimana Mas Goris? Iya, Mbak, betul. Oke. Penasaran katanya beliau sama yang ganteng rupawan tampan itu gimana Oh, katanya. sama Benar. kelahiran Garut ya Mas ya? Asgardian soalnya. Sekampung Oke. sama Thor dan Loki. Wah, bisa aja nih Mas. Oke, itu dia tadi perkenalan singkat dari kedua narasumber kita sore hari ini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih dari CEO Bakri Center Foundation, Bapak Imbang Jaya Maputo yang juga sebentar lagi akan bergabung dalam forum webinar ini. Dan juga terima kasih kepada semua media partner yang sudah berpartisipasi. Ada Trijaya FM Jakarta, ada Antv Klik, dan juga ada TV One News and Sport. Oke, baik rekan-rekan dimanapun Anda berada, jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dulu untuk narasumber kita yang pertama, Mas Heru Wijayanto dari Sociopreneur ID untuk segera mengambil tempat dan waktunya untuk presentasi. Silakan Mas Heru. Oke, terima kasih Mbak Hemi. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi saya coba share screen dulu. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Saya dapat berbagi di depan Bapak Ibu, dibagi teman-teman semuanya. Ini karena saya juga agak bingung nih ngomongnya, karena ada Bapak Ibu, ada teman-teman. Mungkin saya lebih mudah, saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya panggil teman-teman semua aja biar lebih mudah ya, supaya lebih akrab lah istilahnya. Jadi topik yang akan saya coba sharingkan di sore hari ini adalah mengenai pentingnya empati, terutama di dalam membangun social entrepreneurship atau wirausaha sosial. Nanti saya akan bercerita tentang mengapa sih empati yang menjadi salah satu topik utama dan mengapa empati itu utama yang harus kita bangun ketika kita ingin menjadi seorang social entrepreneurship. Nah, saya mungkin akan bercerita sedikit tentang apa itu Sociopreneur ID. Jadi Sociopreneur ID itu fokusnya memang intinya adalah kita ingin membangun social entrepreneurship, ekosistem social entrepreneurship di Indonesia dengan fokusnya kepada dunia pendidikan, yaitu dengan memasukkan unsur social innovation dan juga unsur entrepreneurship education. Jadi memang kalau fokus kami lebih kepada dunia pendidikan, baik dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, dan juga bahkan kepada teman-teman atau senior-senior yang akan mempersiapkan masa pensiun di situ. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Kami juga terlibat di dalam SDGs. Awalnya kami hanya fokus pada 2 SDGs, yaitu 4 dan 17, Quality Education di Partnership for the Goals. Sekarang kami sudah mulai masuk ke Climate Action, kemudian ke SDGs 12, 10, dan juga 8. Itu mungkin perkenalan singkat mengenai tentang Sociopreneur ID. Nah, ada 2 hal yang ingin saya coba sharingkan di sini kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, yaitu mengenai apa itu empati, dan juga kenapa kita harus fokus pada empati itu sendiri. Ya. Saya ingin bercerita Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jadi ini adalah kalau boleh dibilang mungkin dibandingkan Mas Goris sudah lama banget di bidang social entrepreneurship. Saya mungkin dibilang kami sociopreneur itu masih anak bawang sebetulnya ya. Jadi awal berdirinya Sociopreneur itu sebetulnya di tahun 2013. Nah, yang ada di gambar, yang ada di slide, ini adalah sebuah pengalaman pertama saya yang menjadi ilham atau istilahnya menjadi inspirasi kami mendirikan Sociopreneur Indonesia. Jadi, basic saya sebetulnya di bidang akademisi, seperti tadi yang Mbak Emi sampaikan, dan juga di bidang IT. 2 bidang yang menurut saya sangat jauh mungkin dari empati sebetulnya. Kenapa seperti itu? Karena dari dulu yang saya lakukan adalah saya berdiri di belakang komputer, isinya main coding, mendesain program dan sebagainya. Namun
suatu waktu di sekitar tahun 2013, kebetulan itu adalah yang pertama ketika saya pindah ke Tangerang waktu itu, kita ada sebuah kegiatan yang kami beri nama itu, waktu itu namanya adalah AHAI, Anak Hebat Anak Indonesia. Nah, di situ kami mengajarkan adik-adik sekolah dasar, adik-adik SD waktu itu, mengenai bagaimana menanamkan entrepreneurship sejak dini. Ya, dan spesifiknya waktu itu adalah adik-adik yang berasal dari Indonesia Timur, khususnya dari adik-adik dari Papua. Waktu itu acaranya ada di Depok, karena ternyata di situ ada satu sekolah yang mayoritasnya adalah adik-adik yang berasal dari Jayapura atau Papua. Nah, di situ saya merasakan ada sebuah sebuah mindset yang berbeda, ya, karena mungkin saya banyak di kota, di Surabaya, waktu saya besar di Surabaya, kemudian juga ke Jakarta, saya merasakan di situ menemukan sebuah kondisi pendidikan di Indonesia yang ternyata gap-nya luar biasa, ya. Jadi di situ kita bermain dengan adik-adik yang kalau teman-teman lihat di gambar, ada beberapa adik-adik dari Papua waktu itu yang badannya mungkin sebesar badan saya, ya. Jadi yang ketika mereka memeluk itu mungkin ya ukuran badannya udah sama kayak saya gitu ya. Nah, di situ kita bermain, kita belajar sambil bermain, mengasah kreativitas, bermain untuk inovasi selama kurang lebih 6 jam. Nah, setelah acara selesai, kita pamit waktu itu, dan ketika pamit adik-adik dari Jayapura waktu itu, mereka memeluk saya, memeluk kami semua waktu itu. Dan mereka memeluk dengan hati, mereka bilang, "Kakak kapan balik lagi?" Gitu. Dan ternyata mereka betul-betul memeluknya tuh dengan hati yang tulus banget waktu itu. Dan itu membuat membuat mindset saya sedikit berubah. Wah, ternyata mengajar adik-adik kecil itu ternyata membutuhkan effort yang luar biasa, beda dengan ngajar di kampus waktu itu. Nah, saya menemukan gap lagi ketika bulan berikutnya saya ditugaskan oleh pihak kampus untuk ke Jayapura, ya, untuk mengetes adik-adik yang mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Jakarta. Saya menemukan gap yang luar biasa sekali di sana. Jadi ketika kita bicara pendidikan, saya mengetes adik-adik yang lulus SMA, dan ini selalu saya jadikan bahan ketika saya di kelas. Ketika saya tanya mereka, adik-adik, 3 kali 4 berapa? Jawaban mereka adalah 12. Tapi ketika saya tanya lagi, 4 kali 3 berapa? Jawaban mereka bukan 12, teman-teman semua. Itu jawaban mereka adalah 21. Saya bingung ya. 3 kali 4, 12, tapi 4 kali 3, 21. Kenapa? Saya tanya, kenapa kok jawaban 21? Kan dibalik, Pak, katanya. Jadi 3 kali 4, 12, 4 kali 3 depannya dibalik, mereka di belakang juga dibalik gitu ya. Jadi dan mereka menjawab itu dengan jawaban yang sangat serius, ya. Sehingga akhirnya dan itu ketika itu saya mendapatkan banyak tugas dari kampus untuk banyak ke daerah, dan saya menemukan begitu banyak gap pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dan itu tidak akan bisa saya temukan kalau saya tidak berada di daerah tersebut. Dan saya menemukan banyak sekali permasalahan yang terjadi di setiap daerah. Dan itulah akhirnya suatu itu saya menimbulkan rasa empati saya. Wah, ternyata Indonesia itu punya masalah yang luar biasa ya. Dan setiap daerah itu punya masalah yang tidak sama. Ya, mungkin daerah Kupang seperti apa, daerah Papua seperti apa, bahkan di Jawa Barat pun seperti apa, di Banten seperti apa, masing-masing punya ciri khas. Nah, dan bagaimana saya bisa mengidentifikasi masalah tersebut kalau saya tidak punya empati. Jadi di situ saya mulai timbul rasa empati saya bahwa wah ternyata Indonesia punya banyak masalah. Nah, empati sebetulnya sebuah hal yang sebetulnya saya yakin kita semua tuh harusnya punya miliki. Ya, karena empati itu sebetulnya bagaimana kita memiliki action, ya, memiliki tindakan dengan dengan mengerti orang lain, dengan memahami orang lain tersebut. Ya, dan juga kita memahami cara mereka berpikir.
Ya, dan bagaimana kita bisa melatih empati? Empati itu sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan sepatu orang lain. Jadi empati itu lebih kepada bukan kita berjalan dengan menggunakan sepatu orang lain, tapi sebelum kita menggunakan sepatu tersebut, kita harus melepaskan diri kita sendiri. Ya. Menurut data, Indonesia adalah negara yang paling ramah di dunia, salah satu negara paling ramah di dunia, negara yang paling humble di dunia. Tapi terkadang kita lupa, ya. Ketika kita ingin membantu orang, kita harus punya empati terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena terkadang ketika kita ingin membantu, jangan sampai itu adalah asumsi kita yang dipakai. Ketika kita menggunakan asumsi yang kita pakai, niat kita balik kita akan membuat jadi masalah. Itu tantangannya. Nanti untuk terkait dengan social entrepreneurship seperti apa akan saya jelaskan berikutnya. Nah, ada yang mungkin ada yang berpikir apa sih bedanya empati dengan simpati. Jadi memang ada sedikit terkesan mendekati mirip sekali, tapi sedikit ada perbedaan. Jadi kalau simpati itu adalah biasanya saya tahu apa yang Anda rasakan, ya. Tapi kalau kalau simpati itu adalah saya tahu apa yang saya rasakan. Tapi kalau empati itu kasarnya lebih dalam. Saya memahami banget apa yang kamu rasakan. Sehingga ketika timbul empati, saya akan melakukan action sesuai dengan apa yang saya rasakan. Perbedaan dikit. Jadi kalau secara tingkatan berdasarkan, saya bukan orang psikologi, tapi ini saya ambil dari buku psikologi. Spektrum empati itu sebetulnya ada 4 hal, ya. Yang pertama pity, yang paling bawah, yang paling rendah. Yang kemudian simpati, kemudian empati, dan terakhir adalah compassion. Nah, di sini ketika kita bisa membuat ini, berada di titik ini, maka kita akan menghasilkan sebuah solusi yang sangat baik bagi permasalahan yang kita temukan. Dan itu sangat penting bagi seorang social entrepreneurship. Ya. Saya ambil contoh sederhana, sebuah cerita yang menarik, yang sangat sederhana, yaitu cerita seorang monyet dan juga ikan. Apa yang menarik di sini? Jadi ceritanya itu lebih ada seorang monyet dan seorang ikan yang dia hidup berdampingan. Ya, dia hidup berdampingan, hidup tenang, hidup bertetangga, dan mereka istilahnya benar-benar hidup bermasyarakat dengan baik lah mungkin dari ikan ini. Suatu ketika ada bahaya datang. Ya, ada bahaya datang, yaitu bahaya tersebut adalah bahaya banjir. Ya, banjir datang dan si monyet melihat, wah celaka, ada banjir datang. Dan ikan itu harus cepat saya tolong. Nah, niat monyet adalah baik, tapi dia tidak sadar bahwa dia dan si ikan itu punya kondisi yang berbeda. Apa yang dilakukan? Ya, dia ingin menolongnya, tapi ikan itu diangkat. Ikan itu diangkat, ditaruhnya di atas pohon. Ya, dan tentu saja kita bisa tebak, yang kita bisa tahu apa yang terjadi, yaitu ikan itu akhirnya meninggal. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa niat kita kan baik, niat si monyet itu luar biasa baiknya, ingin membantu, tapi dia berlaku sesuai dengan asumsi yang ada di kepala kita. Dia berasumsi dengan ada di kepala kita, dia lupa bahwa ikan itu memang hidup di air. Ya, dia berpikir bahwa ikan itu adalah hidupnya seperti monyet, sehingga diangkat si ikan itu dan ditaruhlah di atas pohon. Nah, ini yang terjadi teman-teman semua ketika kita memiliki empati yang kurang, atau ketika kita tidak memiliki empati ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jangan sampai niat baik, karena saya yakin social entrepreneurship itu niatnya baiknya luar biasa, jiwa gotong royong luar biasa. Tapi ketika kita tidak punya jiwa empati yang sesuai, yang terjadi niat baik kita tidak akan menjadi tidak sesuai. Ya, jadi itu tantangannya. Saya pernah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya pernah mengajak adik-adik mahasiswa di tempat kampus saya di Jakarta. Itu kita punya tugas, kita ingin membantu masyarakat yang ada di Bantar Gebang, yang ada di TPA Bantar Gebang. Dan itu kita bawa ke sana. Dan ketika kita berangkat, saya tanya pada adik-adik mahasiswa saya,
apa yang ada di kepala kalian mengenai masyarakat yang ada di Bantar Gebang, ya. Karena satupun dari mereka tidak pernah mengunjungi Bantar Gebang, ya. Begitu banyak asumsi ada di kepala mereka, ya. Ada yang merasa, ya kadang-kadang mereka malas, mereka ngambil sampah aja, mereka seperti ini, karena mereka asumsi semua. Dan akhirnya kami seminggu tinggal di Bantar Gebang, tinggal di tempat warga, ya. Kita di sana juga mengajarkan adik-adik yang anak-anak pemulung di sana untuk belajar kreativitas sejak dini. Dan apa hasilnya ketika setelah kita tinggal seminggu di sana? Ini ada sebuah video singkat hasilnya seperti ini. Kesannya sih seru banget sih Bu, bisa ketemu anak-anak. Kalau menurut saya mereka tuh nggak beruntung seberuntung kita ya. Soalnya kemarin ada adik tuh yang ditanyain, kenapa kok makanannya nggak dibawa pulang? Iya kan, soalnya mau buat mama di rumah. Mama nggak pernah makan ayam di rumah. Harapannya ya, dengan adanya acara ini ya kita bisa lihat gitu kayak pendidikan itu tuh sebenarnya itu privilege buat kita semua gitu. Jadi yang kita yang sudah beruntung bisa sekolah, bisa kuliah tanpa harus mikirin perut, tanpa harus mikirin keluarga susah atau enggak gitu tuh harusnya bersyukur banget karena mereka ini susah untuk dapat kesempatan kayak gitu. Nah harapannya buat mereka adalah dengan ada acara ini, dengan support dari berbagai pihak juga, anak-anak ini bisa merasakan privilege yang kita rasakan lagi gitu sih. Kalau harapan saya semoga kan di sini mereka memiliki senyuman. Harapan saya mungkin ketika mereka besar lagi mereka bisa membagi senyuman itu. Jadi ketika selesai acara kami coba tanya kepada adik-adik yang mahasiswa tersebut apa yang dirasakan. Ternyata mereka menemukan pemasaran tuh banyak sekali. Ya, bahkan tadi di awal ada seorang mahasiswa namanya Gendis, ya dia bisa bicara bahwa ternyata dia menemukan ada satu keluarga yang hampir tidak pernah makan ayam, dan itu tidak pernah terbayang di mindsetnya bahwa di daerah Bantar Gebang yang tidak jauh dari Jakarta ada satu keluarga yang seperti itu. Nah, sehingga ketika dia sudah paham dengan seperti itu, kira-kira kita ajak mereka apa yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat di sana. Nah, itulah pentingnya empati. Jadi bagaimana kita bisa memahami masyarakat di sana, kita bisa memahami orang yang pengen kita bantu, dan kita bisa memahami bagaimana kita memberikan solusi kepada permasalahan yang kita temukan. Itulah pentingnya empati. Nah, saya suka teman-teman semua dengan sebuah quote dari Albert Einstein di sini. Ya, dia mengatakan bahwa dunia itu bahaya, sebuah tempat yang bahaya untuk ditinggali. Tapi bukan karena orang-orangnya jahat, bukan. Tapi karena kita sebagai manusia, kadang kita tidak melakukan apapun. Ya. Jadi Indonesia tuh membutuhkan orang yang mau berkontribusi untuk memecahkan sebuah masalah. Itulah sociopreneur. Ya itulah makanya sociopreneur menjadi salah satu komponen yang paling penting untuk bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Ya itu tantangannya ada di situ. Nah, di satu sisi masalah yang kita temukan itu terkadang juga mengalami evolusi. Ya, masalah yang dulu dengan sekarang bisa jadi masalah yang sama, tapi bisa jadi kita harus memiliki solusi yang berbeda. Ya, atau bisa jadi sudut pandangnya yang berbeda. Ya. Saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada sebuah evolusi. Ya, mungkin karena saya bidangnya IT, saya membuat ilustrasi seperti ini. Ketika zaman dulu orang bergerak di bidang komputer, dia selalu berlomba membuat sebuah inovasi adalah bagaimana komputer itu semakin lama adalah makin kecil. Ya. Sehingga dia berlomba-lomba untuk membuat sebuah inovasi menjadi seperti itu, mengecilkan komputernya. Tapi pertanyaannya adalah apakah masalah itu selesai? Tidak. Kenapa? Karena ada masalah baru sekarang, yaitu apa? Manusianya berubah. Ya, jadi sekarang ketika kita teknologi semakin maju, ya kita ada masalah lagi, yaitu manusianya, yaitu orangnya sudah jadi malas, orangnya sudah enak semua, sehingga kegiatan fisiknya menjadi berkurang. Ada masalah baru. Jadi masalah pun melakukan evolusi.
Nah, kita harus paham itu, makanya karena itu kita perlu yang namanya adalah empati, sehingga kita bisa paham bahwa masalah pun melakukan sebuah evolusi. Nah, kalau bicara tentang social entrepreneurship, ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, banyak sekali definisi daripada social entrepreneurship, banyak sekali yang bisa kita ambil. Tapi kami di Socialpreneur Adi menggunakan term ini yang selalu kami pakai. Jadi social entrepreneurship itu adalah sebuah proses di mana kita membangun atau mentransformasi ya, untuk bisa menghasilkan sebuah solusi. Dengan tujuan apa? Untuk menciptakan hidup yang lebih baik untuk sesama. Jadi ini yang kami ambil yang menjadi dasar di Socialpreneur Indonesia untuk mengembangkan atau menghasilkan atau menumbuhkan para yang socialpreneur yang ada di Indonesia. Nah, ini yang definisi kami pakai karena kami lihat sebetulnya banyak banget tentang definisi daripada socialpreneur itu sendiri. Nah, kemudian social entrepreneur akan apa? Dia akan mencari sebuah cara baru. Ya, dia akan mencari inovasi. Dia berani mengambil resiko. Ya, dan dia mampu memberikan sebuah solusi untuk mengubah cara pikir dan perilaku masyarakat seperti apa. Dan tentu saja Bapak Ibu, socialpreneur itu harus punya keseimbangan antara misi sosial dan juga visi finansial. Kenapa seperti itu? Karena ya kita harus jujur aja, kalau kita fokus pada misi sosial saja tapi finansial juga tidak berjalan, maka bisa jadi misi kita tidak akan sustain, tidak akan berkelanjutan. Sehingga misi sosial dan finansial juga harus selalu seimbang. Nah, di dalam sosial ini adalah bagaimana kami membangun social entrepreneurship, dan salah satunya adalah dengan bagaimana membangun empati. Nah, bagaimana kita membangun empati untuk bisa menghasilkan social entrepreneurship? Ada 3 hal yang kita bangun, yaitu kita fokus pada human centered design. Jadi yang pertama yang kita bangun adalah bagaimana membangun emosionalnya, membangun feelingnya dulu yang paling rendah. Ya, kemudian bagaimana kita membangun knowing-nya, yaitu rasa simpatinya dulu. Jadi bakal bertahap. Ya. Dan setelah itu kita akan membangun bagaimana dia melakukan respon antar suatu hal yang dia miliki, yaitu adalah action-nya. Sehingga ini akan menjadi dasar untuk memotivasi dia untuk bisa menjadi berintegrasi sosial dan juga memotivasi mereka untuk membangun komunitas yang ada di sekitarnya. Sehingga misi sosialnya juga akan tercapai. Jadi kalau dari gambar ini yang ingin kita capai di dalam bagaimana kita menghasilkan social entrepreneurship dari Socialpreneur Indonesia. Jadi kita bangun dulu pelan-pelan dari feeling, dari knowing, dan juga akhirnya dari action. Nah, empati penting dilakukan. Kenapa? Karena bisa kita memahami tren dan pola di masyarakat seperti apa. Memahami perilakunya seperti apa. Memahami pemikiran dan perasaan seperti apa. Dan juga memahami arti, motivasi, dan keyakinan. Ingat teman-teman semua, social entrepreneurship itu tidak hanya kita membuat sebuah produk, tapi bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat. Bagaimana kita membuat sebuah produk yang punya dampak pada masyarakat. Ya, jadi kita harus memahami people, memahami manusianya dulu. Makanya kita fokus pada human centered design. Ya, jadi tidak hanya kita membuat sebuah produk kita jual selesai. Social entrepreneurship lebih dari itu. Jadi dengan empati kita bisa melihat permasalahan secara real, ya. Dengan empati juga kita bisa memikirkan solusi yang tepat, ya, untuk diselesaikan, dan juga kita bisa memikirkan bagaimana kita berkolaborasi. Social entrepreneurship tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kami percaya Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa untuk bisa membangun ekosistem social entrepreneurship kita harus berkolaborasi dengan dengan institusi lain yang selalu kami katakan dengan namanya multi stakeholder atau ABGS, Academic, Business, Government, dan juga Society. Nah, salah satu yang paling penting adalah hal yang paling kita sering temui ketika kita mendesain inovasi. Jangan sampai seperti ini. Karena ketika tidak punya empati, yang terjadi adalah solusi kita itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan menyelesaikan yang bukan masalah. Atau bahkan menyelesaikan masalah dengan tidak tepat atau menghasilkan masalah baru. Ini karena tadi kata kunci social entrepreneurship adalah inovasi. Kalau inovasi itu tidak
kita kuatkan dengan empati, ini yang terjadi. Saya ngambil contoh, mungkin ada video sederhana seperti ini, video singkat. Ya. Bagaimana kita punya asumsi yang salah pada kondisi yang ada. Anything else? Kita bisa lihat anak muda ini ingin memberikan kontribusi, ingin membantu lain. Excuse me, madam. This might do the trick. At Caltex, our staff will do whatever they can Thank you so much. You're welcome. to help make your life a little easier. Ternyata yang dia selesaikan beda. Caltex, Maaf, iklan ya, nice and Cuman, easy. di sini bisa kita gambarkan ketika kita tidak punya fondasi dasar empati, solusi kita menjadi tidak tepat, ya, menyelesaikan hal yang salah. Contoh lagi adalah seperti ini, gambar sederhana. Mungkin aja kita ingin membantu para tunawisma, misalnya memberikan akses pendidikan. Ya, terus solusi kita adalah kita memberikan dia laptop. Ya, pertanyaannya belum tentu itu menjadi sebuah pemasaran yang dia temukan. Ya, jangan sampai dan belum tentu juga dia bisa mengaksesnya. Ya, jadi kita harus bisa mempelajari lebih dalam perilakunya seperti apa, konteksnya seperti apa. Itulah dibutuhkan empati. Saya yakin ini sering saya temukan Bapak Ibu dan teman-teman semua di beberapa kota besar, ya, yaitu trotoar untuk teman-teman disabilitas tunanetra. Ya, idenya bagus, ya, tapi kita bisa melihat bagaimana yang terjadi ketika kita adalah seorang tunanetra, kita menggunakan jalan ini contoh aja, ujungnya nggak ada Bapak Ibu teman semua. Terjadi adalah dia nyemplung. Ya, di sini bahkan ada yang ujungnya tiang, di sini ada berliku-liku. Ya, ini bahkan istilahnya membuat masalah baru jadinya. Ya, ini sebuah inovasi yang mungkin tidak kita harapkan. Nah, ketika kita punya empati yang bagus, Bapak Ibu dan teman-teman semua, maka akan kita bisa menghasilkan sebuah solusi yang luar biasa. Saya suka video ini, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah lihat. Ini sebuah video yang sangat bagus, di mana dia punya empati yang dalam, sehingga dia bisa menyelesaikan sebuah masalah yang We're here in Indonesia and we're filming round 2 of Stories of Change. We are telling the story of Ujang, an amazing person who's done some amazing things to help the lives of people in this area with electricity and light. He's taken a battery and connected it to a light bulb that he's created, and it's providing light for villagers all over these countries. 10 tahun itu masih ingat ya, saya harus belajar bagaimana belajar malam hari itu serasa kesulitan dan tidak mungkin. Karena masalahnya ada dua, memang kekurangan energi, keduanya non teknis, yaitu remote area. So Ujang's story is inspiring because he recognized the problem and spent a good part of his life developing an invention that solved that problem, which was giving light to people that didn't have electricity. Tahun 2008 momentumnya ya. Jadi kebetulan waktu itu saya punya HP yang ada lampu senternya. Saya lihat ini kok lampu itu terang sekali. Padahal dengan menggunakan baterai kecil sekali di HP kan ya. Seperti itu. Makhluk apa? Ternyata itu namanya LED, Lighting Emitting Dioda. Saya searching di Google di mana pabriknya. Ternyata saya dapatkan vendornya. Saya beli. Ketika saya ketemu sama teman saya yang memang suka reparasi elektronika. Di sini learning by doing. Pasang komponen ini, waktunya kurang lebih 6 bulan, jadilah lampu limar. 1 watt, terangnya sama dengan 10 watt, usianya 10 tahun. Seperti ini lampunya. Each kit that he delivers to a family, it contains 5 light bulbs and a switch box, and that's able to really power their whole home. They also get a battery along with that is actually something that will hold a charge for 30 days. At the end of those 30 days, they go to the central generator where families can go and recharge their batteries at a low cost and efficient way. Masyarakat awalnya underestimate karena sudah terlalu banyak mereka dijanjikan. Nah, makanya ketika kami datang ke sana, kami pasang. Caranya jam 9 mereka mengantri dan dibagikan, lalu mereka pasang sore hari. Malam itu untuk 1 pulau itu akan terang benderang. Mereka menangis. Saking bahagianya, anak-anak betul-betul sangat gembira. Disinilah momentum yang luar biasa buat saya. Mereka memeluk saya sambil bilang mereka terima kasih Pak Ujang.
kapan lagi mau ke sini? Cuma satu kalimat yang bisa saya sampaikan ke mereka, kita akan reuni kelak di surga. Terima kasih, seperti itu. Menangislah mereka, seperti itu, Mas. Kalau mimpi saya mudah-mudahan Limar ini menjadi satu alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang senasib dengan Indonesia itu bukan hanya di Indonesia, tapi ada di seluruh dunia. Itu adalah Pak Ujang. Ya. Saya selalu suka dengan kalimat yang terakhir, yaitu kita kelak akan bertemu kembali di surga. Di sini kita bisa melihat bagaimana si Pak Ujang ini yang awalnya mungkin bukan siapa-siapa, tapi dia punya jiwa empati yang sangat besar sehingga dia mencari sebuah solusi yang tepat untuk daerah itu seperti apa. Dan mungkin bagi anak-anak mahasiswa, ide ini mungkin gampang gitu ya, tapi terkadang kita tidak terpikirkan. Ya, tapi Pak Ujang itu terpikirkan ya. Memang secara mungkin kalau teman-teman yang di bidang teknik, lampu 5 dengan lampu LED itu sangat sederhana banget. Tapi bukan masalah teknologinya itu high-tech atau tidak, tapi bagaimana teknologi ini memang betul-betul bisa bermanfaat. Nah, itu dibutuhkan empati yang sangat besar bagi seorang social entrepreneurship. Saya ambil case lagi adalah dengan apa yang kami lakukan. Ya. Di sini kami memang salah satu program kami adalah bagaimana menciptakan social entrepreneurship muda, ya. Dengan case waktu itu ada yang selalu kami lakukan adalah dengan membantu UMKM yang ada di daerah. Ya, UMKM punya ciri khas yang tidak pernah sama di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di situ kita bisa melihat adik-adik mahasiswa ini bekerja di sana, ya, mereka mengikuti proses yang ada di UMKM tersebut, ya. Ini ada UKM tahu, ada UKM jamur, ya, bahkan betul-betul mereka melakukan observasi, merasakan langsung dengan apa yang di sana. Ya, betul-betul dia merasakan langsung sehingga dia tujuannya apa? Supaya dia bisa merasakan empati yang didapatkan di sana. Dari observasi, dia melakukan interview, dan dia juga melakukan low technical experience. Jadi dilatih empatinya di situ, sehingga harapannya apa? Dia bisa menghasilkan sebuah ide solusi yang sederhana. Ya, ide solusi sederhana, tapi ternyata bisa digunakan. Ya, puji syukur ini yang sudah kami lakukan sejak 7 lokasi di Indonesia dengan menghasilkan 209 alumni, ada 41 inovasi dan terlibat ada 17 UMKM. Dan kenapa ini bisa menjadi sebuah hal yang berhasil? Karena fokus dasar semua program yang di Sopena Indonesia adalah basicnya adalah empati. Ya, jadi kalau saya bisa ngambil sebuah kesimpulan di sini, bagi seorang social entrepreneurship, kita sangat membutuhkan empati karena kita bisa melihat sebuah permasalahan yang real dan bantu seorang yang terkena dampaknya, yaitu adalah persoalannya. Kita bisa memberikan sebuah solusi yang tepat dan inovatif, dan juga kita bisa menemukan sumber daya dan kolaborator untuk mendukung untuk memberikan sebuah solusi pemecahan masalah. Jadi memang bagi seorang social entrepreneurship, empati itu merupakan sesuatu hal yang paling dibutuhkan, menjadi dasar bagi seorang social entrepreneurship. Dan dunia sangat membutuhkan orang-orang yang punya kontribusi dan juga menjadi seorang problem solver. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman di sini yang memang pelaku social entrepreneurship, ya dunia memang membutuhkan kita, ya, dan bahkan tidak hanya Indonesia, dunia memang membutuhkan seorang social entrepreneurship untuk bisa memberikan dunia yang lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan. Ini profil saya. Bagi teman-teman yang ingin kontak, silakan. Ini ada sosial media saya, dan kalau ingin bertanya di luar acara webinar, bisa kontak saya di beberapa sosial media saya yang ada di layar. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Emi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heru atas pemaparannya tadi. Jadi sudah dijelaskan tentang bagaimana pengalaman Mas Heru di Sociopreneur ID, dan juga tadi beberapa video juga sempat diputarkan ya. Jadi saya juga ngelihat bahwa iya juga benar, kadang kan seseorang memberikan solusi itu nggak sesuai dengan problemnya. Seperti itu ya Mas Heru ya. Tapi lebih seperti itu. Iya, tapi diharapkan dengan cerita tadi ada Pak Ujang dengar Limar Lemnya bahwa bagaimana cara kita untuk memberikan solusi itu agar berguna bagi yang membutuhkan, seperti itu. Nah, di sini Mas Heru ada 2 pertanyaan
untuk Mas Heru tadi yang sudah dikirimkan ke saya. Saya sampaikan dulu, nanti bisa dijawab di sesi berikutnya. Nah, yang pertama Mas Heru, dari Kak Musakir, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur keberhasilan seseorang dalam membangun wirausaha sosial? Jadi tolak ukurnya seperti apa? Ini jawab sekarang atau nanti, Mbak? Boleh nanti sekalian di sesi tanya jawabnya ya, Mas Heru ya. Oke, nah pertanyaan yang kedua, ini dari Mbak Eva Rahmawati. Pertanyaannya adalah, apakah empati tersebut bisa dimunculkan atau ditingkatkan? Nah, bagaimana caranya? Itu, Mas Heru. 2 pertanyaan dulu untuk Mas Heru, nanti untuk seluruh rekan-rekan di sini yang masih ada pertanyaan untuk Mas Heru masih bisa disampaikan di room chat, akan dijawab setelah sesi dari narasumber yang kedua. Oke, Mas Heru, terima kasih atas pemaparannya. Jangan kemana-mana dulu. Ya, siap. Kita akan lanjutkan dengan narasumber yang kedua. Saya langsung panggilkan, ini ada Mas Goris ya. Selamat sore Mas Goris, apakah sudah siap Mas Goris? Selamat sore, siap Mbak, nunggu perintah. Oke, wah deg-degan nih kalau merintah Mas Goris nih. Gimana nih Mas? Mas Goris, bisa dengar suara saya? Mulai aja Pak. Oke, suaranya agak putus-putus sedikit Mas. Coba dites dulu. Oh, tes 1, 2, 3. 1, 2, 3, tes. Iya, 1, 2, 3 diterima. Jadi sekali lagi disampaikan Mas Goris ini merupakan founder dari Asgar Muda Foundation dan juga sebagai co-founder and CEO dari Semut Nusantara Consulting. Dan apa itu Semut Nusantara Consulting, apa itu Asgar Muda Foundation, dan bisa di-sharing tadi Mas tentang pengalamannya diundang oleh Presiden Barack Obama kepada rekan-rekan yang sudah ikut webinar sore hari ini, dan semoga menginspirasi. Untuk itu, waktu kami persilahkan kepada Mas Goris. Silakan Mas Goris. Terima kasih wabarakatuh. Cek. Halo, Mas Goris. Selamat sore. Ya, halo. Halo. Bisa didengar? Halo. Tes 1, 2, 3. Halo, aman Mas? Halo. Bisa didengar. Bisa didengar ya? Ya, bisa didengar Mas. Ya. Terima kasih. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Delay mungkin ya, agak delay ya. Tes 1, 2, 3. Halo. Bentar nih. Iya, Mas Goris, suaranya agak delay sedikit. Ya, halo. Bisa didengar? Pastinya yang pas, Mas. Oke, sekarang sudah. Iya. Sudah, Ya, semoga rekan-rekan yang lain juga bisa mendengarkan dengan baik. Ya, terima kasih semuanya. Tadi saya mungkin melengkapi Pak Heru tadi ya, dari segi praktisnya mungkin lebih kepada pengalaman dan hal yang saya alami di lapangan. Jadi ini judulnya sesuai dengan permintaan adalah tentang empati dan kewirausahaan sosial gitu ya. Ini di kampung Mbak Emik ya kayaknya nih, di Bali nih fotonya. Iya, kalau lihat dari penampakannya kayaknya sepertinya di Bali, iya Mas. Nah ini ada empati 4.0, empati 4.0 kenapa gitu ya? Saya juga nggak ngerti nih, makanya saya mungkin minta bantuan teman-teman di sini. Ada yang bisa sharing nggak empati itu apa ya? Mungkin dari teman-teman di sini siapa aja yang hadir nih? Mungkin, aduh ini saya kenal nih, ada Mas Sugeng dari Ngelanggeran, Mbak Awi, mungkin Mbak Awi ini saya juga pernah fellowship sama Mbak Awi. Mbak Awi mungkin bisa sharing empati itu menurut Mbak Awi apa ya? Oke, ini tadi buat Mbak Awi ya, dan juga Mas Sugeng nih. Ada panggilan dari Mas Goris, nanti bisa mungkin bisa sharing nggak Mas Sugeng? Chatnya sambil menunggu. Mas Sugeng atau Mbak Awi kira-kira empati menurut Mas Sugeng Mbak Awi yang pernah dialami apa Mas Sugeng? Atau Mbak Awi?
Wah, ini kalau dipanggil Kang GM ini harus siap ini. Terima kasih Mas Goris, Mbak Emi, Mas Heru, teman-teman semua. Sebenarnya lebih kalau ilustrasi apa fotonya ini ya, Mas Goris ya? Atau empati versi saya? Oke, mungkin saya bantu Mas Sugeng, empati versinya Mas Sugeng, kira-kira seperti apa, Mas? Oke, sebenarnya lebih ke ikatan ya, getaran hati kita dengan orang lain atau satu orang dengan orang lain yang membuat kita menjadi tergerak. Itu sih, Mbak, kalau saya. Oh, jadi ada unsur bagaimana tadi kesamaan ininya ya, frekuensi maupun ininya, apa, Frekuensinya, ya. perasaannya gitu ya. Kalau Mbak Awi gabung nggak nih Mbak Awi? Bisa nambahin nggak kira-kira menurut Mbak Awi gimana nih? Yang mungkin praktisi di kesehatan juga, sering mengatur bagaimana rumah sakit di Jogja. Kayaknya lagi keluar kayaknya Mbak Awi ya. Mbak, kalau menurut Noko gimana nih? Noko dari Palangkaraya, kayaknya hadir juga nih. Menurut Noko empati apa nih Mas Noko nih? Wah, dinotis sama Kang Goris nih. Kalau menurutku sih empati perasaan terlibat langsung, ada keterikatan kita dengan apa yang di depan kita. Walaupun sebenarnya kita mungkin bukan orang yang ada di dalam situ, tapi kita merasakan seperti orang yang dalam situ. Sehingga kita bisa menyiapkan sesuatu, entah itu inovasi atau sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan problem base-nya orang tersebut. Oke, makasih ya Mas Sugeng dan Noko. Tadi ada yang saya tangkap sama, yaitu tadi bagaimana adanya kesamaan gitu ya, mencoba merasakan yang dirasakan orang lain, itu yang saya tangkap ya. Coba bisa dimulai slide-nya. Nah, jadi ini beberapa hal yang sedang saya lakukan sekarang. Ini Asgar tentunya di Garut gitu ya, Kampung sama Thor dan Loki. Kalau mereka kan Viking gitu, itu mengambil dari filosofi domba Garut sebenarnya sejak lama gitu ya. Jadi mereka mengembangkan filosofi dari si Thor ini dari Garut sebenarnya, Son of Odin, dari domba Garut. Jadi kami berkecimpung di berbagai kegiatan yang tadi menurut saya sih padat dengan empati gitu ya, asumsi saya sebelum saya tadi mendengar dari Mas Sugeng dan Noko, karena beberapa hal itu emang kita benar-benar mencoba bagaimana mengetahui pola pikir dari masyarakat dan masalah yang mereka alami. Jadi tidak langsung dari kita gitu, kita top down kan. Jadi kita ada di microfinance syariah, ada di kita juga inkubator buat kewirausahaan pemuda gitu ya, supaya mereka bikin berdampak dan berkembang usahanya memberdayakan yang lain. Terbaru kita juga ada rumah sehat. Kita mencoba menggunakan data analytics untuk mencegah kematian persalinan gitu ya, kehamilan yang beresiko, yang sekarang sudah akan direplikasi di beberapa kota provinsi dengan advokasi pemerintah daerah maupun dengan dompet duafa di rumah sehat terpadu mereka. Saya sekarang aktif di Semut Nusantara, 70% waktu saya, sebuah for-profit social enterprise, yang di sini mungkin kalau ada dari Bakri juga, siapa tuh bisa sambil jualan gitu ya. Jadi kita sering menangani bagaimana pendampingan kewirausahaan basis masyarakat yang itu bisa tentunya relevan dengan CSR 2.0 yang strategis, yang di sana bisa berkelanjutan dan berdampak pada bisnis perusahaan juga. Kemudian saya juga bagian pasif dari PT LMS, jadi saya cuma shareholder minor ya tadi, yang juga perusahaan berdampak dengan menggunakan dividennya untuk tadi beasiswa buat mahasiswa berprestasi dan kepemimpinan di seluruh Indonesia. Saya juga gabung di PDM nih sama Mas Sugeng dan beberapa 132 daerah lain, yaitu ada organisasi membangun daerah di masing-masing kabupatennya. Itu mungkin perkenalannya. Next. Nah, ini tadi saya sudah mencoba Google gitu tentang empati ini. Siapa tahu yang mungkin selama ini saya pahami agak kurang keliru. Tadi saya menemukan validasinya dari Mas Sugeng dan Noko yang juga itu pelaku langsung gitu di lapangan. Nah, jadi tadi saya mau nanya ke Bania Ramadhani juga sebenarnya sih. Cuma tadi katanya Bania Ramadhani diwakili dalam hal ini dengan Bariski gitu ya. Jadi nanti saya next akan nanya ke Bariski juga gitu ya. Jadi empati menurut saya nanti disampaikan sama Mbak Nia Ramadhani Mas Goris. Tadi saya WhatsApp katanya diwakili Mbak Rizky, jadi nanti saya tanya ke Mbak Rizky aja gitu, Mbak. Wah, ini memang paling bisa nih Mas Goris nih.
Nah, jadi kalau empati yang saya Google itu saya lihat maknanya sama saya coba resapi gitu ya, apa yang terjadi di lapangan. Saya menyimpulkan seperti ini, tanpa empati itu tidak akan ada kewirausahaan sosial. Satu ya, ini sekaligus sistematika presentasi saya juga nih. Empati ada dalam setiap tahapan proses membangun kewirausahaan sosial. Jadi setiap tahapan yang pernah saya lakukan atau saya juga lihat di lapangan dari rekan-rekan yang lain itu pasti ada empatinya gitu loh. Dan empati itu tidak hanya ke seseorang yang lain, misalnya ke pacar gitu ya, ke teman kita, tapi juga bisa kepada komunitas dalam skala lebih besar, kepada umat manusia di seluruh dunia, dalam rangka membangun dunia yang lebih baik, dan alam semesta secara umum. Ini menurut saya ya asumsi bisa benar, tapi saya sih kan pede gitu ya. Dan terakhir, bagaimana menumbuhkan empati dalam social entrepreneurship. Ini sistematika presentasi saya kali ini. Next. Nah, ini saya akhirnya tadi dalam proses istiqoroh gitu ya, meresapi tadi makna empati, saya juga teringat berbagai tulisan yang pernah saya tulis di Harian Kompas selama kurang lebih 3,5 tahun gitu ya. Berbagai cerita kewirausahaan sosial di seluruh Indonesia, dari mulai sektor kehutanan gitu, telapak, dari sektor pertanian yang di sana sudah jadi premium produk, Bu Helianti Jafara, sektor permainan tradisional, Kang Zaini, kemudian sektor lingkungan, sektor marginal, lingkungan, sampah kayak Greeneration dan Zero Waste gitu ya, Zero Waste ID, kemudian berbagai tulisan belasan yang pernah saya tulis puluhan itu, menyimpulkan semua yang sudah saya riset ini semuanya memiliki empati. Jadi selalu saya menemukan di momen-momen mereka memulai, aha momen gitu ya, momen-momen mereka jatuh bangun, momen mereka itu punya panggilan kenabian atau prophetic calling untuk membuat perubahan, itu mereka mengalami proses empati. Karena selalu mereka mencoba menanyakan apa yang kira-kira masalah yang dialami gitu, bukan berasal dari mereka sendiri. Jadi mereka hidup, live in bersama masyarakat, mencoba menggali apa masalah menurut mereka dan prioritas mereka, serta apa sih sebenarnya solusi yang mungkin mereka sudah pikirkan, sehingga itu bisa berjalan, tidak hanya mungkin asumsi dari para social entrepreneur gitu. Semuanya mengalami seperti itu, sehingga mereka bisa berjalan dan bisa katakanlah impact-nya terus bertambah gitu loh. Jadi tervalidasi juga mereka. Jadi itu yang menyimpulkan, saya yakin deh sekarang, pernyataan saya, kalau nggak ada empati itu nggak ada kewirausahaan sosial. Karena pasti kalau nggak ada empati ya kita hanya versi kita sendiri. Kita hanya berupaya hal-hal yang di benak kita sendiri, gitu, keuntungan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, sehingga kewirausahaan sosial nggak ada, maksudnya tanpa empati. Jadi itu sudah jadi DNA yang itu embedded dalam sebuah social enterprise gitu. Next. Itu tentang sistematika presentasi pertama. Tadi sistematika yang kedua ya, ada dalam semua tahapan di social entrepreneurship yang akan saya elaborasi. Itu saya kembali lagi meresapi dan berpikir, apa sih tahapan-tahapannya gitu ya. Mulai dari katakanlah tadi mencari masalah, problem finding gitu ya, community study, social mapping, di awal bagaimana kira-kira potensinya apa, masalahnya apa gitu ya. Katakanlah ada nggak empati gitu. Terus kemudian divalidasi, apa benar ini masalah mendasarnya core problemnya, itu yang mereka rasain. Jangan-jangan cuma kita doang. Ah itu kasihan, miskin, menderita. Jangan-jangan cuma perasaan kita doang. Padahal mereka happy aja gitu loh. Yang ketiga, implementasi. Ada nggak sih proses empati di sini yang pernah saya alami juga? Kegagalan atau mungkin katakan apa gitu loh. Yang terakhir, bagaimana impact measurement atau bagaimana kita mengukur dampak. Sudah benar nggak yang kita lakuin? Berdampak nggak atau cuma katakanlah capek-capek doang. Jadi saya temui di setiap proses ini ada itu empati. Next. Contohnya, ketika saya misalnya melakukan berbagai community study dan social mapping di berbagai wilayah, di pedalaman lah, desa adat di Kalimantan misalnya, pertambangan, di kawasan pesisir keadilan nelayan, di kawasan katakanlah desa yang itu sudah guyub, yang sudah ada pembagian tugas, terbiasa mereka bekerja sama, atau di urban perkotaan. Itu semua kata saya masing-masing ada proses empati. Karena kalau kita melakukan dengan itu sendiri, versinya dari kita, itu menurut saya nggak akan melibatkan dan membuat mereka engage. Merasa bagian ini tuh buat mereka gitu loh. Merasa itu buat kamu gitu loh, tidak peduli. Sedangkan itu berbeda dengan apa yang ingin kita
hasilkan dalam social entrepreneurship gitu. Next. Contohnya ini yang kami lakukan. Kami selalu baik itu misalnya Semut Nusa tadi dengan berbagai klien gitu ya, dari mulai tadi perusahaan swasta, BUMN, kemudian MNC dan lembaga asing, kita mencoba merubah pola community study yang selama ini terlalu sentrik gitu ya kepada kita sendiri dengan kita libatin masyarakat. Kita hindari sejak awal asumsi gitu loh. Makanya kita kurangi asumsi itu salah satunya cara dengan melibatkan masyarakat. Misalnya di Bali gitu ya, di Bali ini karena tadi saya tahu moderatornya Mbak Emik ini orang Bali, ya saya sengaja gitu di Bali-Baliin gitu ya. Misalnya kita libatin masyarakat, kira-kira Bapak Ibu di sini tuh ada apa aja ya? Aktivitas sehari-hari di bidang pertaniannya, peternakannya, kerajinan tangan ada nggak Bu di sini potensinya? Tradisi Bali, budaya ada nggak Bu? Alam sekitar apa? Tempat spiritual kayak pura ada nggak Bu di sini gitu ya? Ada subakah, kelompok subaknya, ada Banjar, ada Bendesa gitu ya. Kemudian apa orang spesialnya, sejarahnya apa, peguyangan, mungkin dia dulu ketika perang Bali dia ada gajah di sana yang katakanlah tempat dia guyang gitu ya, mandi segala macam. Tokoh spesial di sana yang mungkin bisa nyanyi Bali apa gitu ya, yang itu waktu raja mungkin puri di segala macam, itu semua kita libatin sejak awal sehingga mereka sejak awal pun merasa dilibatkan gitu, ada sense of empowerment, mereka merasa ini oh ternyata ini kita dilibatin gitu loh, kita merasa berdaya. Nah itu merupakan pola yang krusial. Ini yang kita libatin, contohnya co-ownership sejak awal. Bagaimana kewirausahaan berbasis masyarakat gitu, atau mungkin social enterprise juga, atau startup di bidang sosial, social enterprise startup juga tadi gitu melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ini empati, menurut saya bagian dari empati. Bagaimana kita mencoba merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan dengan itu dari mereka sendiri gitu loh. Next, kita lanjutkan. Itu proses yang pertama. Yang proses yang kedua dalam tadi yang saya sampaikan kita elaborasi adalah dalam problem and solution validation gitu loh. Penting dalam membangun social enterprise itu kita tidak hanya menurut kita gitu loh. Kayaknya ini asumsi kita masalahnya ini deh, solusinya ini deh, bisnis modelnya ini deh kayaknya, customer targetnya ini deh kayaknya gitu. Semuanya berbasis cenah. Cenah itu bahasa Jermannya dari katanya gitu ya. Berbasis cenah bukan berbasis evidence gitu loh. Nah, ini pun dalam social enterprise atau startup secara umum, tidak hanya social enterprise, sekarang harus dibalik. Sekarang itu zamannya dirubah. Bahwasanya entrepreneurship is not just kita bikin produk yang bagus, lalu kita coba paksa jual, tetapi kita rubah dari pain atau penderitaan orang, lalu kita jawab dengan produk atau solusi kita. Sehingga kita pun perlu dalam tahapan membangun social enterprise itu untuk melakukan validasi. Salah satunya dari salah 3 adalah eksplorasi. Ada juga misalnya metode pitch, selling before you build. Sebelum kamu modal, ngapain-ngapain, jualin dulu gitu loh. Kayak properti Fanny Rose misalnya. Ayo Senin harga naik, bebas banjir, 5 menit ke ibu kota, dekat pusat belanjaan, itu udah ada belum propertinya? Belum ada. Ketika udah berapa ratus miliar terkumpul, baru groundbreaking. Kalau enggak, ya diiklanin lagi yang wilayah lain gitu loh. Jadi itu salah satu teknik validasi. Atau misalnya metode ketiga dengan metode concierge kayak di hotel, kita melayani si konsumen dari awal datang sampai akhir dengan manual. Jadi kalau misalnya startup digital kita manualin gitu. Kayak misalnya Zaki bikin Bukalapak gitu ya, junior saya ospek, dia foto dulu produknya, jualan ke Glodok, siapa yang mau dijualin, jualin di media sosial, ada yang beli dia anterin, kemudian ngobrol sama konsumennya, gimana menurut Bapak kalau gini-gini, atau Nadim ngojek dulu, belum ada aplikasi, dia ketika libur di Zalora dia ngojek, lalu dia ngobrol, karena dulu itu Gojek panggilnya pakai telepon sama SMS, belum aplikasi, lalu ngobrol sama pelanggannya, Pak, kalau Bapak nanti manggil Gojek tanpa pulsa, mau nggak? Emang bisa. Nah, mungkin gini contohnya nanti Pak, Bapak tinggal masukin alamatnya, gini langsung keluar, oh gitu ya, wah menarik tuh tanpa pulsa gitu. Jadi, terus Gojek buka nggak misalnya weekend di polling gitu, masih sederhana zaman dulu kan, masih zaman 2014 itu belum ada berbagai software segala macam. Jadi semuanya dilempar ke konsumen. Mereka mikirnya kayak gimana. Pun itu social enterprise. Semuanya dilempar ke konsumen. Kira-kira ibu itu menderita miskin nggak sih ibu? Oh enggak, saya ini nenun bukan buat penghasilan sehari-hari kok. Saya punya properti, saya punya toko grosir. Ini mah buat hobi doang. Oh gitu. Kirain menurut saya ibu miskin gitu ya. Nenun seharian 2 meter, penghasilan cuma 20.000 gitu. Nah itu kan asumsi kita gitu loh.
Atau bagaimana menurut mereka, kira-kira ini mereka pernah mencoba menyelesaikan masalahnya enggak gitu. Mereka pernah mau willing going extra miles enggak? Itu menandakan itu berarti mereka sudah mau dengan metode cara itu gitu loh. Atau apa sih kira-kira kalau ada sesuatu produk yang itu mereka akan beli atau mereka akan berani lakoni kalau itu menurut mereka berhasil. Next. Jadi proses validasi social enterprise pun melibatkan empati. Karena tadi menurut definisi Mas Sugeng, menurut definisi Mas Noko, itu adalah dilempar ke orang lain gitu loh. Nah, makanya menurut saya agak juggling ya between the second part dengan ini yang terakhir, bagaimana mengembangkan empati. Menurut saya sesederhana kita mencoba lagi belajar, sama-sama belajar listening gitu loh. Bukan hearing ya. Skill of listening, bukan hearing. Karena hearing itu beda dengan listening. Ada yang tahu nggak bedanya di sini? Menurut Mbak Emik, kira-kira apa nih bedanya hearing dan listening, Mbak Emik? Menurut Mbak Emik, bedanya hearing dan listening apa nih menurut Mbak Emik kira-kira? Kalau menurut saya, sebenarnya sih kalau secara singkat ya mendengarkan tapi mungkin dengan ini ya Mas Boris ya, maksudnya kita ngelihat apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh seseorang dan bagaimana berikutnya kita merespon seperti itu. Seperti itu atau gimana Mas Boris? Ini langsung nembak nih, kaget. Kalau menurut Mas Ahmad Mansur gimana nih Mas kira-kira? Menurut Mas Ahmad Mansur nih atau Mbak Nurina Mas Kayanti kira-kira apa tuh beda listening dengan hearing? Oke, saya coba jawab ya. Halo. Silakan Mbak. Ditunggu. Iya. Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau hearing itu ya hanya sekedar mendengarkan. Tapi kalau listening itu lebih kayak mendengarkan sekaligus memahami gitu. Jadi kalau hearing kadang-kadang tuh bisa jadi gini. Didengar dari telinga kanan lalu keluar telinga kiri gitu. Ya sudah nggak perlu memahami, tapi kalau listening itu lebih mendalam lagi. Jadi kita setelah mendengarkan juga memahami apa yang disampaikan atau apa yang kita dengar gitu. Wah, terima kasih sekali Mbak Rina. Ini luar biasa nih. Jadi betul nih yang kata Mbak Rina persis banget gitu ya. Ini juga ada kata Mbak Natalia di chat. Kata Mbak Natalia, hearing itu sudah mendengar, kalau listening memberikan respon. Wah, keren banget nih Mbak Natalia. Jadi betul, hearing itu kita dengar ada mobil lewat. Kita nggak sengaja nguping ada orang yang lagi berantem di meja sebelah di kafe. Itu hearing. Jadi tanpa effort gitu loh. Kalau listening, itu kita emang ada effort. Kita pingin explore, kita pingin tahu gitu loh. Kita ada perhatian. Emang fokus gitu loh. Kita mencoba ini kayak gini nggak sih gitu, silent listen mode. Jadi kita mencoba lebih banyak mendengar. Jadi ada effort gitu. Kalau listening itu aktif, makanya kita sering sebut active listening. Jadi menurut saya bagaimana menumbuhkan empati gitu ya di kalangan katakanlah yang mungkin sedang membangun atau ini penyakit semua sih gitu ya. Ternyata emang listening itu active listening kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu loh. Jadi saya pun ini terus belajar. Saya kebetulan belajar dari di coaching gitu ya. Saya belajar tahun kemarin di Vietnam, di sebuah program tuh saya coba praktekkan. Ternyata benar gitu loh, bahwasanya ternyata untuk menggali masalah dan memberdayakan orang itu seringkali jawabannya bukan dari kita, tapi dari orang yang mengalami masalah tersebut. Jadi menurut saya sudah pasti ini itu empati. Apa yang perlu dikembangkan menurut saya pertama adalah skill listening, active listening, dan juga bertanya, skill bertanya. Asking the right solution gitu, asking the right question, maaf. Jadi itu menurut saya adalah dua hal yang perlu dikembangkan untuk kita bagaimana bisa mengembangkan empati kita. Next. Singkatannya EARS tuh ya. Asking the right question juga. Nah, ini dalam rangka validasi tadi, proses kedua dalam membangun social enterprise, ini juga adalah asking the right question. Jadi kita tuh nanya sama kita tadi mendengar gitu loh. Jadi bukan kita ngomong terus gitu loh. Apa aja hal tersulit yang kira-kira tadi customer atau calon pengguna kita itu alami gitu loh masalahnya. Kapan kira-kira terjadi? Mengapa itu ribet? Kira-kira susah buatmu? Pernah nyoba apa aja buat nyelesain itu? Katakanlah. Jadi berbagai hal yang itu open question, tidak
tidak close question, tidak kita arahin. Jadi kita kayak katakanlah kita lagi ke masyarakat nih gitu ya, kayak mahasiswa KKN misalnya. Tapi misalnya nanyanya dengan nanya yang leading question. Bu, kalau bikin tenun kayak gini itu tenun daerah kan itu murah ya. Kemudian juga ibu kayaknya capek ya tiap hari gitu ya, dari pagi sampai sore ribet gitu loh. Menurut ibu kira-kira gimana? Jadi nanya tapi ngarahin gitu loh. Nah, dalam tadi kita bagaimana memvalidasi solusi, memvalidasi masalah, haruslah kita nanyanya dalam 5W1H. Kita open question. Gitu. Jadi, itulah 2 skill yang menurut saya penting dalam kita menumbuhkan empati kita. Next, kembali ke ini 2. Nah, dalam problem, saya nggak akan terlalu masuk ke teknis ya, tapi intinya kita dalam social enterprise pun tadi bagaimana memvalidasi layanan atau jasa kita pun itu dengan validasi seperti layaknya startup itu yang sering kita lakuin. Ini saya ada contohnya gitu kan. Kayak misalnya tadi siapa sih customer segmen kita? Mungkin kayak orang yang suka mancing, orang yang suka beli tenun gitu ya. Kita tuh siapa profile, kira-kira mereka siapa aja, kira-kira mereka di mana, kira-kira mereka ditemui kapan, kira-kira usia mereka gimana gitu kan. Kira-kira katakanlah misalnya gini, kita punya masalah ide bikin social enterprise kayak Gojek tapi buat disabel gitu loh. Karena banyak peluang mesti mempekerjakan disabilitas, peraturan negara gitu ya, instansi maupun swasta mesti mempekerjakan disabilitas. Jadi misalnya kita, wah ini disabilitas banyak yang nggak kerja nih, mungkin bisa kita bikin startup kayak Gojek, tapi misalnya buat disabel dan murah-murah. Karena asumsi kita banyak yang nggak kerja karena mereka katakanlah mahal di ongkos, nggak ada yang nganterin, itu mesti naik taksi. Setengah lebih gaji mereka awal habis buat transportasi, katakanlah. Itu asumsi kita. Akhirnya kita misalnya segmennya oke disabilitas yang mungkin pernah kuliah, pernah D3 gitu loh. Kita profiling, lalu kita bikin kerangka pertanyaannya. Kenapa pingin kerja nggak? Iya, saya dulu pernah kerja, tapi misalnya saya nggak ada yang nganter. Kemudian saya sulit gitu kalau naik busway karena mesti naik, mesti pakai kursi roda. Kalau pakai taksi biasa juga udah mahal, kita juga mesti ada yang nganter, mesti ada yang mapah kita, kemudian kursi rodanya mesti dilipat, dimasukin ke bagasi, bla 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 segala macam. Kita mikir kalau ada rem misalnya gitu, naik bisa langsung kursi rodanya, udah nggak ada kursi manual di belakangnya, bisa langsung klik gitu ya, dimasukin ke relnya, langsung pakai itu mungkin bisa katakanlah laris gitu dikatakan disabilitas. Itu contoh saya yang saya ungkapin gitu loh. Kemudian kita wawancara ngobrol, mau nggak kalau misalnya ada taksi nanti yang katakanlah harganya lebih murah, lalu katakanlah bisa membership, lalu katakanlah bisa tanpa ada yang nganter karena bisa langsung nggak usah dilipat kursi rodanya segala macam. Nah, kira-kira seperti itu contohnya bagaimana kita mencoba memvalidasi apa komponen social enterprise kita kepada penerima manfaat atau pelanggan kita. Jadi, menurut saya ini pun bagian dari empati. Karena lagi-lagi kita memposisikan bukan dari kita, tapi dari orang lain. Next. Saya nggak masuk ke teknis ya, karena ini bahasa berbeda, karena empati kan. Nah ini contohnya sebenarnya jadi bagaimana tadi sebuah ide misalnya ada wisata mancing katakanlah ya, coba divalidasi ke konsumennya pelanggan gitu loh. Ternyata ada yang tervalidasi, ada yang tidak tervalidasi. Lagi-lagi tadi bukan kita bikin sendiri, manfaatkan dana desa katakanlah 1 miliar bukan buat bikin ini lalu coba jual, tapi enggak, tapi dikembalikan ke konsumen. Mana yang tervalidasi kita adain, dan seringkali lebih sederhana, seringkali lebih murah, seringkali nggak usah semuanya katakanlah menurut kita masih ada gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita bikin sesuatu gagal karena nggak ada yang beli, karena nggak ada yang menggunakan jasa kita, karena nggak ada yang emang mengalami masalah tersebut gitu loh. Jadi semuanya mesti divalidasi dengan dikembalikan ke tadi siapa yang mengalami masalah tersebut. Next. Saya percepat 3 menit lagi ya. Ini kita lewat, terlalu teknis. Ini berbagai contoh yang kita lakuin di berbagai daerah. Kita coba tadi validasi dengan ngobrol langsung dengan penerima masalah. Nah ini yang tahapan ketiga dalam social enterprise implementasi. Implementasi pun butuh empati menurut saya. Ini saya ada pengalaman gitu ya di Garut gitu ya. Kita bikin BMT gitu ya, Baitul Mawat Tanwil tanpa agunan ya, yang itu syariah. Kemudian mereka bisa tanggung renteng. Itu pernah kita mengalami tahun kedua non-performing loan atau kredit macetnya 4%, which is itu gede banget buat sektor perbankan atau sektor microfinance gitu ya. Itu bisa bleeding dan bisa bangkrut lah boleh dibilang gitu ya. Itu ternyata masalahnya adalah interaksi gitu loh. Next. Kita coba simpulkan mungkin masalahnya di interaksi kita kurang bagus dengan para nasabah kita itu. Akhirnya kita coba setahun itu 6 bulan itu kita ngadain
interaksi yang lebih intens gitu loh. Pegawai kita, orang yang collecting, datang ke usaha mereka. Ada yang usahanya di pasar, usahanya pedagang keliling gitu ya. Ribuan orang nasabah kita di 2 tempat. Ngadain katakanlah pertemuan sebulan sekali buat financial literacy training, bagaimana rencana keuangan mereka, tabungan mereka, buat apa, buat sekolahin anaknya, buat apanya kayak buat kawin lagi itu apa gitu ya. Semuanya diajari merencanakan keuangan gitu ya. Kemudian ibu-ibunya juga karena 90%-nya ibu-ibu, mereka ada penyuluhan katakanlah kesehatan gitu segala macam. Kita perbaiki deh interaksinya gitu loh. Kita ajak ngobrol, seringkali kalau misalnya lagi nagih tuh staf kita ke sebuah wilayah, sekalian mampir dong beli gorengannya kayak jualannya, beli apanya gitu ya. Ngajak ngobrol. Secara sistematis kita rencanakan, kita jadwalkan. Akhirnya dalam setahun kemudian itu NPL atau kredit macetnya turun menjadi 1,3%. Jadi dramatis itu penurunan kredit macetnya. Dan itu teramini dengan penelitian Microfinance Indonesia yang katanya berbanding terbalik NPL itu dengan kualitas interaksi. Jadi kesimpulannya pemberdayaan adalah interaksi. Lagi-lagi empati. Bagaimana kita mencoba diskusi, ngobrol, jadi teman ngobrol mereka, bagaimana mereka curhat, bagaimana kita membangun kedekatan yang alami tanpa dibuat-buat, bagaimana kita coba mengetahui kondisi mereka saat itu, bagaimana kita tahu kenapa ibu belum bayar hari ini, belum bayar misalnya minggu depan. Itu adalah bagian dari kita membangun interaksi karena kita human gitu loh. Itu pun menurut saya, asumsi saya itu adalah empati. Karena kita coba menempatkan apa sih orang lain alami sehingga mungkin kita bisa sama-sama punya solusi gitu loh. Next, terakhir. Juga dalam fase terakhir bagaimana mengukur dampak katakanlah gitu ya. Beberapa mungkin tools yang itu sekarang berkembang bagaimana masing-masing punya kelemahan dan kekurangan gitu ya. Yang sering kita alami juga kita pakai SROI misalnya ngukur pemberdayaan dari CSR misalnya di sebuah wilayah misalnya, atau community development pakai community development index, dan apapun yang itu sekarang menurut kami belum ada yang robust, masing-masing ada pro cons-nya gitu loh. Itu pun semuanya menurut saya berbasis empati. Karena dikembalikan lagi kepada penerima manfaat. Kita tanya kepada mereka apa sih yang mereka rasakan perubahannya, gimana bermanfaat atau enggak, gimana kira-kira ini sulit atau enggak, gimana kira-kira apa yang perlu diapain lagi. Basisnya adalah tadi penerima manfaat juga. Jadi kita kalibrasi ke tools-tools kita, ke proksi-proksi yang sudah kita siapkan. Dan itu semua melibatin lagi-lagi bukan dari kita, tapi kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya di perusahaan CSR juga tadi sama kan bagaimana mengukur dampaknya dengan atau investasi sosial gitu ya, itu sama dengan bagaimana kita lihat perubahan sosialnya lalu kita monetisasi ke rupiah atau ke dolar gitu ya, bagaimana SROI dampak sosial daripada investasi sosial yang kita lakukan. Jadi tidak hanya uang tapi juga dampak sosial itu bisa dimonetisasi. Itu pun lagi-lagi melibatkan empati masyarakat. Jadi menurut saya kenapa saya pada kesimpulan pertama tadi tidak ada kewirausahaan sosial tanpa empati. Jadi menurut saya kalau kita tadi mau mengembangkan kewirausahaan sosial bagi teman-teman yang mau, empatinya perlu diasah lagi. Kita perlu tempatkan diri kita di bawah it's not just about I atau we, tapi it is about you. Gitu loh. Jadi itu yang perlu kita camkan dan perlu kita kita praktekkan. You have to serve in order to lead gitu loh. Bahwasanya pemimpin itulah yang melayani. Dan itu pun saya berlaku tidak hanya buat social enterprise, tapi juga buat leadership gitu loh. Banyak di sini kita terlalu memurahkan kata leadership, padahal mungkin semuanya bukan semuanya leader, tapi mungkin authority yang memegang otoritas, dikasih jabatan. Tapi mungkin leader itu dia beyond authority. Dia walaupun bukan ininya, dia ambil resiko. Dia tadi yang buat masyarakat dia kedepankan. Jadi menurut saya lagi-lagi itu adalah masalah empati. Next. Nah, ini terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa dihubungi di media sosial, Gorez Mustaqim, atau di email ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gorez atas pemaparannya tadi. Jadi nih, Mas Gorez, tadi waktu nanyain apa sih bedanya hearing sama listening itu, ada beberapa tanggapan lain nih, selain dari Mbak Natalia, ada juga dari
Kak Stanley Paransa dan juga dari Mbak Eliana Titin Gunawan. Nah, berarti di sini ada banyak persepsi ya, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Goris dan juga dari pendapatnya Mbak Natalia bahwa kalau hearing itu hanya sekedar mendengar, jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dan kalau listening itu lebih bagaimana respon yang diberikan dan tahu kapan kita harus memberi respon. Seperti itu, Mas Goris, betul? Iya, kira-kira bisa seperti itu juga, Mbak. Bisa juga, bisa. Oke, terima kasih. Nah, yang saya tangkap di sini, Mas Goris itu di kesimpulan singkat dulu nih bahwa kalau kita bicara tentang kewirausahaan, jadi social entrepreneur itu tidak terbentuk kalau nggak ada empati gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau berwirausaha sosial perlu ngasah empatinya dulu, karena di mana di sini sebenarnya berwirausaha sosial itu adalah merupakan pemberdayaan, dan pemberdayaan itu adalah interaksi, dan interaksi ini butuh empati, seperti itu. Betul, Mas Goris? Iya, Mbak. Itu menurut saya kira-kira yang saya simpulkan gitu. Bisa salah, bisa benar. Iya. Tapi kayaknya benar sih kayaknya gitu. Oke. Kan yang penting sudah dipraktekin langsung, Mas. Nah itu. Jadi ya empati menurut saya kuncinya gitu, karena memang lagi-lagi kita tidak bersifat hanya menurut kita gitu loh. Mungkin ya program-program pemerintah juga banyak yang nggak berjalan gitu, yang saya amati di berbagai daerah gitu ya, ketika saya belusukan. Karena tadi gitu, terlalu mengatasnamakan ya ini kajian gitu pemerintah. Semuanya serba seragam, tanpa mungkin melibatkan bagaimana yang menang Nobel sekarang kan itu sama dengan apa yang dulu saya ungkapin 10 tahun lalu gitu, bahwasanya mengatasi kemiskinan itu tidak hanya dari sudut pandang teori akademis, tapi bagaimana mengikuti pola pikir si miskin gitu loh. Bagaimana dia menurut mereka apa sih gitu ya prioritas mereka saat ini. Mungkin yang direncanakan oleh misalnya kata ya mesti bisnisnya mesti UBPKH, mesti bikin toko kelontongan semua gitu loh. Ternyata di Ciamis misalnya ada barang dari Bulog dikirim beras buat jualan, tapi warungnya nganggur, padahal dimodalin gitu loh. Ya karena mungkin motivasi ibu-ibunya, kita bisa nyalahin, ibu-ibu gimana sih nggak ada motivasi buat berusaha gitu, udah miskin, padahal mau dikasih modal kok nggak dijalanin gitu loh, misalnya kayak gitu. Itu mungkin pola pikir kita, tapi ketika kita gali lebih dalam, mungkin saja ternyata apa yang dikasih pemerintah nggak cocok dengan minat dan potensi mereka. Jadi menurut saya sih ini adalah hal yang kata si Nobel sih yang diakui di Nobel itu ya harusnya harus dikembalikan ke si miskin tadi gitu. Bagaimana rencana itu coba kita sekarang terapkan dengan tadi community study itu, kita lempar ke mereka rencana mereka apa. Siapa tahu peran kita cuma bikin business plan dari apa yang akan mereka lakukan gitu loh. Nggak harus kita nentuin apa kira-kira rencana mereka, kemudian ngapain gitu. Ternyata mereka sudah punya ini gitu, punya benak sendiri gitu loh. Jadi itu menurut saya konsep empati adalah konsep bagaimana kita mengakui manusia lain itu juga memiliki marwah dan memiliki katakanlah ya tekad gitu buat mereka maju gitu. Oke, terima kasih Mas Goris. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi sambil menunggu nanti narasumber pertama kita, Mas Heru untuk menjawab, saya sampaikan dulu Mas. Untuk Mas Goris ini ada pertanyaan pertama dari Musakir. Apakah dalam berwirausaha sosial ada sisi gagalnya? Kalau ada, apa yang menyebabkan seseorang itu gagal dalam membangun wirausaha sosial? Nah, itu yang pertama nih buat Mas Goris. Saya ingin Mas Sugeng menjawab dulu ya? deh, Mas Sugeng yang itu. Coba Mas Sugeng jawab dulu yang tadi Mas Muzakir itu, Mas Sugeng jawab kira-kira pernah nggak gagal? Ini langsung ke Mas Sugeng dulu nih. Iya, supaya lebih kaya jawabannya. Aduh, ini dipanggil Kang GM lagi harus siap ini. Tapi bentar lagi saya izin ini, Kang GM karena harus jalan. Makanya kita manfaatin nih, mumpung masih ada. Oke, satu buat Mas Sugeng, silakan. Kalau gagal atau tidak ya pasti ya jalan itu kan tetap saya yakin lah pasti tidak ada yang langsung mulus atau langsung berhasil. Kami pun juga mengembangkan Langgeran juga perjalanan 13 tahun. Kemudian sebenarnya nggak gagal juga sih, cuman tidak mungkin kurang sesuai dengan perencanaan segala macam. Jadi intinya ya perbaikan secara berkelanjutan. Dan kalau tadi disampaikan juga akan lebih baik, Kang Goris kan sudah menyampaikan ada perencanaan, kemudian validasi segala macam, sehingga
ya harapannya realnya itu tetap diikuti seperti itu. Kayak gitu aja sih Mbak Emi mungkin yang bisa saya tambahkan. Makasih Mas Sugeng. Oke, Jadi terima kasih Mas Sugeng. kalau saya sendiri, Mas Muzakir, saya ngaku nih ya, jujur, ya saya sering banget gagal gitu. Misalnya tadi di usaha pertama saya ya, di PT Resultan itu yang udah nggak ada gitu ya sekarang. Itu dulu kan saya lulus dari kampus langsung bikin startup, early generation startup Indonesia lah. Belum ada venture capital. Saya dari alumni angel investornya 1 miliar dulu kan, tahun 2008 tuh. Bikin, so saya doktor gitu ya, mondok di kantor supaya ngirit gitu ya, karena gaji dulu masih, kita gaji di sini itu 1 juta gitu ya. Kita di Jakarta, di Bandung markasnya gitu, jualan RFID, radio frequency identification yang sekarang mungkin pakai cashless gitu ya, buat logistik, buat tap gitu ya, cashless payment. Dulu itu belum too early menurut saya pelajarannya. Dulu kita cuma pivot jadi buat absen karyawan atau sekolah gitu ya, kita jual ke sekolah-sekolah, sama ke mungkin private lab gitu ya, akses kontrol, misalnya deketin kartu itu ke readernya terbaca, lalu kemudian bisa kebuka gitu loh itunya. Jadi itu jatuh bangun. Saya gagal proyek pertama 200 juta, kemudian ya gagal lah gitu. Kemudian tahun kedua bisa belajar, memanfaatin jaringan, mulai biru laporan keuangan. Banyak hikmahnya lah segala macam sampai berkembang. Akhirnya saya merasa itu tidak sesuai dengan passion saya yang tadi harus seimbang antara purpose dengan profit gitu loh. Di social entrepreneurship di Garut juga kita gagal gitu. Oke, Kita berarti itu pernah harus bikin seimbang, Mas Boris. di bawah yayasan kita bikin kafe gitu ya. Itu lumayan rame awal-awalnya komunitas gitu ya, captive anggota market kita, rapat segala macam. Mismanagement, akhirnya bubar gitu. Atau tadi misalnya kita ada kegiatan pendidikan ya, super camp. Awalnya 3 tahun pertama dapat sponsor dari Chevron Geothermal karena ada di Garut juga. Saya kenal presidennya dulu gitu ya. Habis lulus dari kampus. Dan kita subsidi silang. Jadi orang yang mampu, yang kaya itu berbayar karena kita lebih mahal dari SSC dan GO. Kita ada talent mapping, jurusan mereka apa yang cocok dengan mereka, kemudian social activity, pengembangan diri. Jadi kita bisa leverage itu lebih dari SSC GO gitu loh. Tapi yang tidak mampu bisa gratis, bisa diskon, bisa nyicil. Dan itu luar biasa karena ribuan orang sekarang jadi lolos ke PTN favorit, kerja di perusahaan minyak, anak tukang beca gitu ya, kemudian jadi guru misalnya, siapapun, bikin yayasan mengembangkan daerah juga, jadi pebisnis. Jadi banyak kesuksesannya itu dialami. Tapi itu ketika tahun sudah mulai ini, ketika ada mismanagement, tahun 2014 akhirnya berhenti gitu di tahun ke-7 gitu loh. Jadi gagal banyak banget. Termasuk kayak misalnya tadi gitu ya, saya di pendampingan di Semut Nusantara Consulting juga, misalnya di pesisir gitu ya, di Kepulauan Riau gitu. Kita mencoba menyatukan nelayan tangkap jadi nelayan budidaya. Itu gagal juga karena kita nggak lupa gitu ya, capture bahwasanya mereka nggak terbiasa bekerja sama gitu loh. Penyiapan sosialnya kurang. Sehingga akhirnya mereka merasa nggak memiliki dan akhirnya gagal. Jadi gagal itu sehari-hari sih bagi saya gitu ya. Ya suksesnya ada, gagalnya ada gitu loh. Iya, Tapi itu belajar langsung gitu, dijawab itu ya. banyak belajar. Langsung dijawab sama Mas Boris pertanyaan pertama. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, Mas Boris. Tapi sebelumnya untuk semua rekan-rekan di sini, saya mau mengingatkan kembali untuk mengisi form yang sudah diinformasikan di room chat oleh Mbak Rizky, karena itu sekaligus untuk presensi yang untuk mendapatkan e-sertifikat dalam kegiatan webinar sore kita hari ini. Nah, itu tadi baru pertanyaan pertama yang langsung dijawab nih sama Mas Boris gitu. Ada beberapa pertanyaan di room chat Mas Boris, tapi sebelumnya saya beralih dulu nih. Kita panggilkan lagi narasumber kita yang pertama, Mas Heru. Bagaimana, Mas? Oh iya, Mbak. Oke, ya. Mas Boris sambil dibaca pertanyaan berikutnya, saya akan kembali lagi ke Mas Heru untuk pertanyaan pertama tadi. Untuk Mas Heru, bagaimana cara mengukur keberhasilan seseorang dalam membangun wirausaha sosial? Tolak ukurnya seperti apa? Pertanyaannya dari Mas Musakir. Silakan langsung Mas Heru. Oke, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau kita bicara tolak ukur, mungkin tadi juga sudah disinggung oleh Mas Goris, sebetulnya macam-macam cara mengukurnya sih. Coba kalau saya pribadi, tolak ukur sederhana adalah sebetulnya bagaimana ide ataupun
inovasi yang kita bangun itu punya berdampak seperti apa. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana solusi kita kepada masyarakat itu dampaknya seperti apa. Jadi kembali lagi ketika mengukur memang harus ada yang namanya tetap digunakan empatinya juga. Ya, kalau metode banyak sebetulnya, ada mengukur impact measurement, juga ada mengukur bagaimana social impact, itu metode banyak, tinggal kita menggunakan yang mana. Cuma yang paling mudah adalah ketika kita membuat sebuah solusi, kembali lagi kita melakukan sebuah listening tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Goris, apakah solusi kita itu betul-betul bisa memecahkan masalah atau tidak sih sebetulnya. Kita minta lagi pendapat dari kita minta lagi berdiskusi dengan masyarakat, berdiskusi dengan sekeliling kita untuk bisa mengukur bahwa apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Kalau sesuai seperti apa, kalau tidak sesuai mungkin kita bisa melakukan improvement lagi ke depannya. Mungkin secara singkat itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Tuh. Oke, terima kasih Mas Heru. Jadi kembali lagi ya, listening ya untuk seseorang biar kita tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan seperti itu. Betul. Iya, Mas Heru ini langsung kita ya ke penanya yang kedua tadi. Apakah empati tersebut bisa dimunculkan atau ditingkatkan? Kalau bisa, bagaimana caranya? Jadi pertanyaannya dari Mbak Eva Rahmawati. Iya, dimunculkan, saya mungkin bukan orang psikologi, tapi menurut teman-teman saya yang psikologi, sebetulnya empati itu sebetulnya bisa dilatih. Memang, salah satu dilatih memang mau tidak mau kita harus turun ke lapangan langsung. Bahkan beberapa buku, bahkan dari teman-teman psikolog bilang, empati bisa dilatih, tapi jangan kebablasan juga, karena terlalu berempati pun ternyata menurut mereka itu kurang baik. Ya, jadi sebetulnya ada tengah-tengahnya istilahnya. Jadi jangan istilahnya gini. Ya mungkin kalau empati, mungkin kalau bahasa anak gaul sekarang, bapak ya nonton Korea dikit, ceritanya sedih, kita ikutan nangis ya. Jangan sampai kayak gitu juga sebetulnya. Karena itu bisa jadi berlebihan sebetulnya. Jadi memang harus ada, bahkan harus ada situasi di mana kita menurunkan empati kita menaikkan empati, itu memang harus ada tahapannya ada di mana. Nah, tapi memang itu bisa dilatih, ya. Jadi mungkin kalau ada salah satu psikolog kami yang ada di tim kami mengatakan bahwa salah satu yang bisa dilatih namanya empathetic communication. Bagaimana kita melatih komunikasi kita berdasarkan empati. Kita mendengar tadi, melakukan observasi, turun ke lapangan, tinggal dengan masyarakat, mendengar mereka. Itu salah satu cara untuk bisa mengasah atau meningkatkan rasa empati kita. Itu salah satu caranya seperti itu sih Mbak. Oke, makasih Mas Heru. Ini ada beberapa pertanyaan lagi di bawahnya. Mungkin Mas Heru juga bisa menambahkan ya. Sebelum saya nanti beralih ke Mas Boris. Ini Mas Heru bisa, ada pertanyaan dari Kak Mansur. Mas Mansur ya, komunitas peduli UMKM Kabupaten Kuningan. Yang saya mau tanyakan adalah kira-kira apa pembeda antara social entrepreneurship dengan CSR? Apakah kegiatan yang dipaparkan dari para narasumber itu bentuk program kegiatan CSR yang isinya memuat soal kewirausahaan? Terima kasih. Oke. Kalau dari kami di Socialpreneur ID, CSR berbeda dengan social entrepreneurship. Berbedanya di mana? Di masalah di sustainability-nya, berkelanjutannya. Jadi kalau di kami di Socialpreneur ada atau tidaknya CSR, program kami akan terus berjalan. Ya, karena di Socialpreneur ID di kami main core bisnis kami sebetulnya adalah tetap di edukasi, tapi ada bidang di konsultan. Jadi kami adalah konsultan corporate, ya, kebetulan saya adalah konsultan inovasi di Bank Indonesia. Jadi jadi kami menggunakan prinsip namanya profit for non-profit. Ya, jadi hasil profit kami sisihkan untuk kegiatan sosial kami. Nah, ketika ada dana CSR atau dana dari partner kami, itu semakin memperluas impact kami. Tapi yang kami tegaskan di sini, ada atau tidaknya dana tersebut, kami akan tetap jalan. Karena salah satu misi social entrepreneurship adalah bagaimana bisa menyeimbangkan antara misi sosial dan juga misi finansial. Karena kalau menurut kami, kalau kami selalu mengandalkan CSR, ketika suatu saat kita tidak dapat, kita belum tentu bisa berlanjut misi sosial kami. Nah,
satu tugas terberat bagi kami menurut saya di dalam social entrepreneurship itu adalah mencari berbagai macam revenue stream. Ya, jadi kalau di kami revenue stream kami bukan hanya satu, kami bermacam-macam mencari revenue stream sebanyak mungkin untuk bisa meningkatkan impact sosial kami. Nah, itu mungkin perbedaannya. CSR mungkin salah satu sumber revenue stream bagi social entrepreneurship, tapi itu bukan salah satunya. Nah, itu yang mungkin perbedaan utamanya mungkin kalau menurut kami adalah di situ, Mbak. Betul. Semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih Mas Heru. Ini Mas Ahmad Mansur nih udah raise hand nih. Raise hand angkat tangan gimana nih Mas? Mau ada tanggapan atau gimana nih buat Mas Heru nih? Iya, izin kedengeran Mbak suaranya? Iya, kedengeran. Pak. Ya, ini menarik ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau pertanyaannya memang masalah kelembagaan sebelum masuk ke empati. Oke. Kenapa saya respect ke arah situ? Karena saya lihat kan kalau CSR itu artinya secara regulasi itu kan sudah mapan ya. Beda dengan socio entrepreneur katakanlah. Ya mungkin istilah ini juga booming tapi tidak se-booming CSR. Nah, yang mau saya tanggapi, ada nggak kemungkinan kemudian kolaborasi ini juga akhirnya permanen gitu loh Pak? Karena saya lihat corak wajah perusahaan katakanlah di makro katakanlah itu kan suka-suka program CSR-nya. Betul. Lepas itu nyampe atau tidak itu urusan lain kan gitu ya. Maksudnya kalau itu kemudian ada intervensi yang ini menurut pandangan dari para konsultan, apakah mungkin ke arah sana juga bisa dilakukan atau ada model lain di luar negeri sana yang memang menggabungkan dua isu tadi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya mau menanggapi ya Mbak Emi ya. Oke, silakan Mas Heru langsung. Kalau menurut saya memang kalau secara legal di Indonesia social enterprise itu belum ada satu payung hukum yang pas menurut saya ya. Karena dibilang yayasan juga bukan, dibilang PT juga bukan. Ya, kalau di luar negeri memang ada beberapa negara yang sudah istilahnya menjudge bahwa itu ada social entrepreneurship. Nah, terkait CSR, kami juga punya pengalaman. Jadi ada dua perusahaan yang memang selama 3 tahun dia menjadi supporting kegiatan kami, tapi tiba-tiba di tahun keempat dia tidak lagi. Kenapa? Karena visinya berubah. Ya, karena visi market, ya bisa dibilang kalau CSR di Indonesia kan ujung-ujungnya adalah marketing sebetulnya. Bagaimana dia juga membranding perusahaannya. Nah, kebetulan dia mau visi berubah, akhirnya visi itu tidak sama dengan kami. Nah, itu juga kami pernah alami. Nah, tapi ada juga satu perusahaan yang memang secara visi itu berkaitan dengan kami dan semua kegiatan kami selalu disupport oleh dia. Ya mungkin saya akan sebut aja namanya Alex Media Computindo, ya, Grup Kompas. Karena kami sama-sama punya concern di bidang pendidikan, jadi semua kegiatan kami yang terkait dengan literasi baca dengan pendidikan itu selalu disupport dengan Alex Media. Ya, karena apa? Visi kami dengan dia sama. Kami sejak tahun 2013 sampai sekarang itu selalu sama dengan dia. Jadi memang itulah tantangan CSR menurut saya, Pak. Ketika misinya sama terus, otomatis bergandengan tangan akan terus bisa. Tapi ketika misinya berubah, ya bisa jadi itu akan juga lepas. Itu menurut saya. Ya, dan itu yang terjadi di Indonesia. Jadi memang kenapa kami dengan Alex masih bisa terus bekerja sama dengan sekarang ya karena kebetulan visi mereka dengan kami selalu sama dan kami dengan Alex juga tidak melulu kami minta donasi ya setiap donasi itu dalam bentuk finansial tapi kami BIKA yang kami minta selalu adalah buku karena fokus kami adalah literasi baca. Ya, jadi karena dia juga punya misi juga bagaimana misinya bagaimana meningkatkan literasi pembaca di Indonesia. Nah, itu mungkin gambarannya singkatnya adalah seperti itu sih, Pak. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, kira-kira begitu Mas Mansur. Bisa diterima? Oke, bisa. Oke. Terima kasih Mas Mansur, terima kasih juga Mas Heru tanggapannya. Sama-sama. Ya, jadi sekarang kita mau beralih lagi nih ke narasumber kita yang kedua, Mas Goris. Masih standby di situ, Pak? Ya, oke. Mas Goris, ini kita minta tanggapan Mas Goris nih. Kita langsung aja nih, langsung ke pertanyaannya dari Mas Mansur, itu terkait dengan
apa sih pembeda antara social entrepreneur dengan CSR, khususnya di kegiatan ataupun di socialpreneur yang sedang dijalankan? Beda banget. Jadi gini, sebenarnya itu beda alam gitu ya, tapi sekarang semakin konvergen. CSR itu tujuannya pertama dia adalah for profit. Jadi itu business as usual. Korporat dia jualan, dari keuntungannya disisihkan berapa persen keuntungannya untuk CSR. Itu biasanya untuk katakanlah tadi CSR 1.0 misalnya supaya nggak diganggu, social license to operate gitu ya, supaya bisa diterima gitu ya, donasi ke apa kayak gitu yang nggak berkelanjutan, atau 2.0 misalnya dia sudah masuk ke supply chain, sudah agak berkelanjutan karena masuk ke misalnya supply chain si perusahaan, nyambung gitu loh. Misalnya dia ngasih bantuan ke peternak, pelatihan, atau peralatan sehingga sarprodi, sehingga mereka kualitas susunya makin bagus, lalu suplainya makin bagus buat perusahaan, si peternaknya jadi untung gitu loh. Itu adalah proses CSR. Jadi bagaimana dia menyisihkan keuntungan untuk katakanlah proses sosial gitu loh. Tetapi kalau social enterprise itu dia misinya misi menciptakan perubahan sosial, tetapi metodenya sama, diselenggarakan secara bisnis. Seperti itu yang perbedaannya. Jadi secara misi itu beda di awal gitu loh. Jadi kalau dia social enterprise, kayak misalnya saya juga ada PT gitu, itu tapi ketika dia punya misi perubahan sosial, dia walaupun tadi kita komersial gitu, tapi itu keuntungannya pun tetap itu ada yang diinvestasikan buat kegiatan sosial, misi sosial tadi. Misalnya kita ngasih pro bono consulting buat komunitas gitu ya, yang itu kita nggak berbayar nih buat ngadain kayak katakanlah workshop buat public naratif, bagaimana misalnya kelembagaan social enterprise, bagaimana cara validasi segala macam lah gitu. Jadi itu kita investasikan lagi. Nah, itu nature-nya beda di awal gitu loh. Tetapi kalau pertanyaannya bisa nyambung, sangat bisa gitu loh. Karena bagaimana tadi kepentingannya dua ini bisa diakomodir. Katakanlah si social enterprise mungkin dia butuh partner nih. Katakanlah yang paling sustainable masuk ke supply chain perusahaan. Ini aku ada petani binaan nih. Aku ada perajin binaan. Gimana kalau bisa masuk ke supply chain perusahaan? Kan kamu butuh supply. Ini aku supaya juga ada akses pasar. Ini gitu. Jadi government spending atau misalnya procurement bisa digunakan buat buy social, membeli barang, yaitu bisa menciptakan dampak, katakan seperti itu. Atau tadi dari sudut perusahaan pun dia butuh mitra yang reliable, butuh mitra yang benar-benar dia menciptakan perubahan dan itu berkelanjutan. Butuh yang emang dia punya mindset juga entrepreneurial, tidak hanya one shot running, nggak ada dana, ada dilakuin, ada nggak ada dana ditinggalin, nggak kayak gitu, nggak kayak model lama gitu loh. Sehingga kedua kepentingan itu bertemu bisa sinergi. Jadi atau pertanyaan bisa sinergi, sangat bisa bersinergi gitu. Kita pun di yayasan sering banget ada mitra kita di berbagai itu macam-macam gitu loh. Itu bisa bermitra gitu loh. Bahkan di microfinance kita pun kita bisa channeling gitu loh. Bank karena misalnya segmen market kita mikro, cuma berapa juta maksimal gitu ya yang masuk ke komite pembiayaan kita, itu kita bisa channeling ke kita gitu loh. Kita yang menyebarkannya ke nasabah-nasabah yang itu kita punya database-nya sudah tertib dan itu bisa sesuai dengan kriteria bank gitu loh. Jadi bisa sangat bermitra social enterprise dengan CSR. Tidak hanya pendanaan loh gitu ya. Kita pun kayak PT yang consulting tadi Semput Nusantara, kita pun bekerja sama dengan perusahaan gitu loh. Untuk melakukan pendampingan. Perusahaan ada yang itu mungkin masuk ke bisnisnya 20% gitu ya. Dia pun menikmati daripada ini. Tapi kebanyakan itu buat reputasi. Atau buat katakanlah dia program penghargaan, proper kayak gitu, atau katakanlah SDGs, masuk ke SDGs, yang itu dia punya program ikonik yang bisa dampaknya diukur dan bisa dilaporkan gitu. Jadi sangat bisa banget, persamaannya ada, tetapi perbedaannya ada juga gitu secara nature-nya. Itu sih, Mbak. Oke, makasih Mas Goris. Jadi cukup jelas tadi sudah cukup jelas tadi disampaikan sama Mas Goris. Aduh, jadi ribet nih. Berikutnya nih Mas Goris masih ada beberapa pertanyaan dari Pak Joel F. Rasti. Nah, di sini Pak Joel pengen tanya nih, katanya membangun usaha itu mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal mudah dan mulai sekarang juga. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan atau nggak semudah yang kita ucapkan. Mohon arahan dan bantuannya katanya. Silakan Mas Goris, pencerahannya nih. Kata Agim itu ya, mulai dari diri sendiri. Iya, jadi betul gitu ya. Apapun kalau nggak dicoba itu pasti nggak akan bisa kita
mengetahui batas kita gitu loh, apapun gitu. Saya selama lockdown ini gitu ya, banyak banget hal yang nggak bisa saya lakuin. Saya biasa terbang naik pesawat itu seminggu berapa kali gitu ya, keliling ke berbagai dampingan kita di 16 provinsi. Tahun kemarin bisa keliling ke 4 benua gitu ya, program saya belajar, tapi sekarang nggak bisa. Akhirnya kita adaptif juga, semua mesti berubah gitu loh. Pendampingan, RUPS, kemudian rapat dengan klien, kemudian capacity building dilakukan semua dengan online. Nah, itu saya banyak belajar tuh di masa sekarang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya belajar digital marketing tuh. Selama ini kan tim saya yang nanganin gitu loh. Digital marketing itu akhirnya awalnya saya nggak bisa gitu, tapi setelah saya praktek itu ternyata mudah gitu loh. Dan saya jadi banyak belajar dan bisa jadi ngulik gitu loh. Jadi apapun tadi hal baik usaha sama gitu loh, nyari investor juga sulit, tapi kalau dilakuin mungkin bisa. Tadi jualan sulit, tapi kalau kita lakuin dan kita bisa belajar itu akhirnya bisa. Jadi apapun memang tidak ada yang serba mudah gitu loh. Kalau yang mudah kan semua orang bisa melakuin gitu. Nah, tapi di sini kita bisa, kalau bagaimana nih, pertanyaannya mungkin terlalu normatif Pak ya, tapi mungkin bagaimana katakanlah cara tadi supaya lebih mudah. Nah, kalau itu saran saya Bapak bisa bermitra, berkolaborasi dengan yang lain, cari co-founder gitu yang saling melengkapi. Misalnya Bapak katakanlah jagonya di networking, mungkin Bapak perlu orang yang di belakang layar, yang mungkin secara operasional dia bisa menjamin itu bisa terlaksana. Atau Bapak misalnya punya, kan ada nasi itu dalam usaha, network, aset, skill, sama ilmu gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak nggak punya salah satu, Bapak bisa bermitra dengan yang lain gitu loh. Termasuk saya gitu, kayak tadi di Garut ngadain kegiatan awalnya dari sponsor. Kita akhirnya bisnis modelnya dirubah, lama-kelamaan jadi mandiri gitu loh. Kemudian tadi gitu berbagai pola itu, kelembagaan, bisnis model, misalnya itu kita akhirnya mengalami sehingga ya tadi gitu kita bisa ketika menghadapi hal yang sama kita bisa jadi lebih tahu gitu loh. Jadi mungkin memulai itu betul sederhana diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Jadi saran saya sih tadi betul mulai dari yang bisa kita lakuin, yang ada di kita dan bisa bermitra kolaborasi dengan orang lain. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Goris. Ini sebenarnya waktunya sudah mulai mendekati waktu, kalau di Bali nih mau mendekati 18.00 ya, tapi kalau di waktu Indonesia Barat masih mendekati 17.00. Nah, saya ada pertanyaan singkat nih untuk kedua narasumber. Sebenarnya kalau dari semua yang sudah dilakukan, tentunya pasti ada harapan besar buat kita semua agar bisa dilakukan oleh banyak orang gitu, lebih banyak lagi sociopreneur di Indonesia. Mungkin bisa disampaikan secara singkat aja untuk Mas Goris dan juga Mas Heru, harapan ke depan buat rekan-rekan yang memang sudah bergerak di bidang sociopreneur ataupun rekan-rekan yang baru ingin merintis sociopreneur itu seperti apa? Silahkan mungkin Mas Goris dulu atau Mas Heru. Siapa dulu nih, Mbak? Boleh, Mas Heru dulu. Mungkin Mas Goris bisa jeda minum setelah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Oke. Ya, mungkin kalau saya, mungkin kalau teman-teman di sini yang sudah bermain di di bidang sosial entrepreneurship, bidang apapun ya, karena saya yakin macam-macam bidangnya, ya mungkin bisa mencoba mulai menginspirasi teman-teman generasi muda kita untuk bisa juga ikut terlibat. Jadi kalau saya pribadi, kalau ketika kita bicara di depan mahasiswa, sebetulnya saya punya ide itu sederhana, mimpi saya pribadi. Ketika mahasiswa kita mampu mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kampusnya saja, nggak usah jauh-jauh ya, mungkin sekitar 1 kilometer atau 2 kilometer yang ada di sekitar kampusnya saja, dan bisa memberikan solusi yang lebih baik, dan bisa membawa itu menjadi social entrepreneurship, mungkin Indonesia akan lebih baik gitu ya. Kenapa saya punya pikiran seperti itu? Karena mahasiswa di Indonesia itu kan luar biasa banyaknya. Kampus di Indonesia kan luar biasa banyaknya. Kalau mahasiswa itu punya jiwa empati yang besar dan juga bisa menerapkan konsep social entrepreneurship di sekeliling kampus ya, dan bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang ada sekeliling kampusnya aja.
Ya, itu mungkin bisa apa ya? Bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Jadi tidak harus menunggu pemerintah, tidak harus menunggu siapapun. Jadi mulailah dengan diri kita sendiri. Itu mungkin mimpi saya pribadi sih, Mbak ya. Itu. Oke, terima kasih Mas Heru. Jadi mimpi pribadinya itu adalah mulai dari diri kita sendiri dan dari minimal dari mahasiswa ya, karena jumlah mahasiswa di Indonesia itu sangat banyak. Betul, Mbak. Oke, terima kasih Mas Heru. Bisa disampaikan Mas Goris harapan ke depan untuk rekan-rekan yang sudah menjalankan sociopreneur ataupun rekan-rekan yang baru merintis seperti apa? Singkat aja Mas. Harapannya ya situasi ini segera membaik ya, tentunya buat semua, karena saya pun terdampak gitu ya. Kita semua terdampak, semoga situasi bisa lebih baik dan bisa ada solusinya. Contohnya kita aja desa wisata binaan kita ada di Wakatobi, ada di Polewali, di Lombok, di Gunung Kidul, Tiga, di mana-mana itu semua berhenti gitu gara-gara emang pandemi ini. Dan semua pivoting ke bisnis-bisnis lain gitu yang bisa dilakukan secara digital. Kita lakukan pendampingan digital kerjasama dengan Atlantik di Amerika gitu. Jadi itu semua terjadi dampaknya buat kita. Jadi sekarang tidak ada harapan terbesar buat siapapun kecuali situasi ini membaik. Yang kedua mungkin pemerintah. Saya kira memang betul gitu. Ini inovasi sosial dan gerakan dari masyarakat itu luar biasa di Indonesia. Jarang ada inisiatif itu dari pemerintah gitu. Apapun itu startup, social enterprise, itu semua dari akar rumput dan pemerintah biasanya ikut mendukung di akhir gitu. Jadi menurut saya pun beberapa kali terlibat dalam advokasi, misalnya diundang sama lembaga LAN, administrasi negara gitu ya, ke beberapa dirjen yang itu sedang melakukan pendidikan atau Lemhanas gitu. Saya menyuarakan juga pentingnya tadi dukungan dalam segi regulasi, tapi regulasinya bukan yang mengatur, semangatnya bukan mengatur, tapi semangatnya itu mendorong supaya ekosistem ini bisa terbangun baik. Baik hal pendanaan, legal framework, tadi mungkin kita belum ada kayak di UK, mungkin ada CIC, Community Interest Company gitu, yang itu secara pajak punya keistimewaan, tapi juga dia bisa menerima grant dari pemerintah, dan dia pun bisa diutamakan dalam proses lelang. Atau di Korea, atau di Thailand. Jadi belum ada keistimewaan untuk kewirausahaan yang berbasis komunitas ataupun social enterprise secara legal framework atau pajak ataupun tadi bagaimana dia punya mungkin sistem rating sehingga itu semangatnya tidak hanya mengatur tapi juga mendukung ekosistem ini di Indonesia supaya benar-benar bisa jadi salah satu penggerak ekonomi dan perubahan sosial. Yang ketiga mungkin harapannya buat teman-teman mahasiswa kalau ada gitu yang anak lebih muda ya jadilah ya tadi social entrepreneur yang tangguh gitu. Jadi tidak hanya tadi jadi jadi masalah atau jadi solusi, tapi jadi solusi yang berkelanjutan gitu. Karena itu pesan daripada pesan-pesan kenabian menurut saya, profetik gitulah. Saya mungkin dari tadi mengulang profetik ini, tapi saya jelasin gitu. Buat saya itu adalah tuntunan jadi social entrepreneur itu bukan hanya tuntunan keren atau karir atau apa, tapi itu panggilan gitu loh. Ketika saya juga tadi mundur dari PT startup itu, saya cuma mineral shareholder karena saya merasakan ada panggilan daripada social entrepreneur ini gitu. Dan saya ingat Nabi Muhammad gitu ya, dulu ketika mau meninggal, dia pun sama mewariskan kata-kata ini kepada Ali bin Abi Thalib gitu ya, ketika beliau meninggal sakaratul maut, bahwasanya umatku gitu ya. Jadi jagalah sholat dan lindungilah kaumku yang lemah. Jadi itu tervalidasi statement itu. Jagalah sholat, ibadah, sama tadi lindungilah kaumku yang lemah. Jadi memberdayakan kaum yang lemah, du'afa itu adalah panggilan kenabian. Jadi tidak hanya keren, tapi itu adalah baik dilakukan dan itu merupakan sinar-sinar kenabian yang dibutuhkan kita di akhir zaman ini. Itu merupakan harapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Goris. Jadi rekan-rekan sekalian, ini tak terasa memang waktunya udah mulai sampai di penghujung. Kalau diizinkan, saya mohon izin untuk Mas Heru dan juga Mas Goris untuk menyampaikan sedikit conclusion-nya, karena pasti memang semua rekan-rekan sudah bisa mengutip dari apa yang disampaikan kedua narasumber kita. Kalau saya tangkap yang pertama nih dari Mas Heru, itu adalah bagaimana solusi yang kita berikan itu mampu berguna bagi yang membutuhkan, karena memang kita sangat membutuhkan empati
dengan empati kita bisa melihat masalah yang real dan juga bisa membantu seseorang yang terkena dampak. Nah, itu juga nggak jauh beda dengan Mas Goris. Di sini pesan dari Mas Goris tadi, yang saya kutip terakhir adalah jadilah sociopreneur yang tangguh dan berkelanjutan. Dan jangan lupa di sini ketika kita bertemu suatu masalah, kita harus mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan memvalidasinya. Setelah itu baru kita mengimplementasikan ide yang kita miliki. Dan nah nih katanya, nggak katanya lagi nih Mas ya. Jadi kalau yang namanya sociopreneur itu nggak ada sociopreneur tanpa empati. Dan buat teman-teman yang mau berwirausaha, khususnya di sociopreneur, itu harus mengasah empatinya seperti itu. Oke, Mas Goris dan juga Mas Heru, terima kasih banyak atas pemaparannya tadi dari pukul 4 sore ya, 4 sore sampai dengan 6 sore, pukul 3 sore kalau di waktu Indonesia Barat. Iya. Jadi kalau di sini juga selain kepada Mas Heru dan juga Mas Boris, kami juga mengucapkan terima kasih untuk media partner webinar sore hari ini, untuk Trijaya FM Jakarta, Antv Klik, dan juga TV One News and Sport sudah membantu dalam proses webinar hari ini. Dan saya juga ingin menyampaikan satu lagi untuk event berikutnya dari Bakti Center Foundation, itu adalah terkait dengan Forum Hari Anak Nasional. Nah, ini udah di share screen juga oleh Mbak Rizky. Jadi Forum Hari Anak Nasional tahun 2020 ini akan diperingati hari Kamis 23 Juli 2020. Rekan-rekan sekalian bisa silahkan bergabung. Acaranya live dan gratis untuk umum, di mana nanti ada beberapa narasumber. Narasumbernya ada Dr. Susanto, yang merupakan Ketua KPAI, terus ada juga Mbak Siti Salama, co-founder dari West Hub dan juga Fellow Lead Indonesia 2019. Ada Alicia Bakti, nah ini Sensationalist Global Social Leader Project World for Welcome. Ada satu lagi Rizky Altares, founder dari aplikasi tamansiswa.com, dan juga sekaligus merupakan Fellow Lead Indonesia 2018. Nah, acara ini akan langsung dipandu oleh Mbak Tisa Noveni. Jadi rekan-rekan sekalian jangan sampai kelewatan. Dan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir, sudah ikut berpartisipasi. Terima kasih juga tadi untuk semua rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan dan juga mengikuti dari sesi awal. Diingatkan kembali untuk mengisi presensi, link tadi yang sudah diinformasikan oleh Mbak Rizky di room chat untuk e-sertifikat. Dan saya mewakili Bakti Center Foundation mengucapkan mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para rekan-rekan sekalian, dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bertemu di lain waktu. Semoga juga dari webinar hari ini akan lebih banyak sociopreneur yang tumbuh dan berkembang di Indonesia khususnya, dan bisa memberikan manfaat luas, seluas-luasnya sampai dengan akhir hayat, sesuai dengan pesan Nabi-Nabi tadi ya, untuk Mas Goris dan juga Mas Heru, dan untuk semua peserta semoga sehat selalu. Terima kasih juga untuk semuanya, dan dari saya moderator pamit undur diri. Terima kasih dari Bakti Foundation. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih Mbak Emi, terima kasih Mas Heru semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Goris. Terima kasih. Waalaikumsalam juga, Mas. Terima kasih Mbak Emi sudah memandu acara nih 2 jam kurang lebih. Iya, sama-sama Mbak. Mohon maaf tadi kalau di awal sempat videonya ada error sedikit. Syukurnya masih bisa langsung. Santai aja. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin masih bertahan, tadi aku udah share 2 materi dari Pak Heru dan Mas Goris di chat. Silahkan nanti bisa di-download untuk jadi bahan pembelajaran teman-teman dan di-share ke teman-teman lainnya juga ya. Siap. Siap, Mbak. Oke, terima kasih buat Mas Heru, Kang Goris Ya, yang sudah pergi banyak. sepertinya. Terima kasih banyak. Iya. Mbak Eni juga terima kasih banyak ya sudah mau memandu acara ini. Semoga bulan depan kita bisa berikan tema dan topik yang lebih relevan lagi buat teman-teman semuanya.
Siap, sama-sama Mbak. Tadi juga di room chat sepertinya ada yang request tuh untuk materi berikutnya. Oke, siap. Siap. Mungkin Oke, aku Mbak Rizky, share. terima kasih ya. Terima kasih Pak Heru. Saya live dulu ya. Ya, Terima makasih kasih. Mbak Emi. Sama-sama Mas Heru. Ya. Ya, mungkin buat teman-teman yang mau download materinya, tadi aku udah share di grup di chatnya, silahkan di download. Ini aku share lagi supaya nggak ketinggalan. Oke, masih dikirim ya Mbak ya? Ya, sudah ada di chat ya. Mungkin buat teman-teman yang masih bertahan, silahkan di-download. Nanti juga akan aku share by email sih. Kan tadi kan udah pada ngisi feedback form nih. Jadinya bisa dikirimin juga. Terima kasih ya buat semua peserta yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di bulan depan. Dan jangan lupa tanggal 23 Juli kita ada Forum Hari Anak Nasional. Jam 3 sore juga, live by Zoom. Dan ini free. Siapapun bisa hadir, bisa ikut untuk menyimak para panelis kita yang akan sharing soal anak dan pendidikan. Begitu. Iya. Oh ya, terima kasih juga ya Pak. Banyak. Pak Imbang sudah hadir. Pak Imbang. Wah. Silakan tuh katanya Pak Imbang, Mbak Emik ini loh apa? Udah lama nggak ketemu katanya. Wah. Sore Pak Imbang. Masih di mute Pak. Wah, masih